Ya, baik. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Torik Auda dari Ilmu Ekonomi Islam FEB UI 2013 sebagai calon anggota independen BPM FEB UI 2016 nomor urut 1. Oke, langsung aja. Di sini mau menjelaskan grand design dan apa yang saya bawa untuk maju sebagai calon anggota independen BPM FEB UI gitu. Next. Ya, yang pertama visi dan misi. Oke, langsung. Ya, visi yang saya bawa adalah menjadikan BPM FEB UI sebagai badan perwakilan yang aktif, produktif, dan terdepan dalam ranahnya di bidang legislatif dan yudikatif. Kalau dari visi di depan yang teman-teman baca, sebenarnya ada 4 poin besar yang mau saya point out dari visi tersebut. Yang pertama adalah aktif, yang kedua produktif, terdepan, dan menjalankan fungsi BPM di bidang legislatif dan yudikatif. Oke, pertama, sebagaimana kita tahu dalam ADART MM FEB UI, BPM diamanahkan sebagai badan perwakilan tertinggi di ranah legislatif dan yudikatif. Tapi apakah fungsi BPM hanya sebatas itu? Tentu tidak. Fungsi BPM setidak-tidaknya kalau kita lihat di ADART itu, kalau nggak salah pasal 18, ada 13 kewajiban BPM yang kalau saya bisa simpelkan, itu dituangkan dalam, diajawantahkan dalam 5 komisi yang ada di BPM sebagai main division dari BPM. Yang pertama adalah Komisi Legislasi dan Yudikasi, ya, tentu memegang fungsi peranan di bidang legislasi dan yudikasi gitu. Yang kedua Yang kedua adalah Komisi Kaderisasi yang memegang fungsi kaderisasi, ada Komisi Aspirasi yang memegang fungsi aspirasi, ada Komisi Kelembagaan yang memegang fungsi lini hubung antar lembaga, dan Komisi Pengawasan BEM yang memegang atau mensupervisory BEM gitu kan. Nah, itu jadi BPM harus memegang kelima fungsi itu dalam ranah legislatif dan yudikatif. Dalam hal apa dituangkan dengan bagaimana? Yaitu yang pertama harus aktif. BPM harus aktif dalam menjalankan fungsi-fungsinya, yang artinya BPM tidak hanya berpatok, tidak hanya diam, tapi juga harus berperan aktif dalam menjalankan goal-goalnya atau fungsi-fungsinya. Yang pertama, yang tadi saya sebutkan 5-5-nya adalah bahwa di bidang legislatif BPM harus aktif dalam mensosialisasikan dan mengkaji, juga mengawasi produk-produk hukum yang sudah dibuat. Di bidang kaderisasi BPM harus aktif dalam mengkader dan membina para generasi mahasiswa FE. Lalu di bidang aspirasi BPM harus aktif dalam menjaring aspirasi. Di bidang kelembagaan dan pengawasan BEM, BPM harus aktif dalam menghubungkan antar lembaga dan juga mengawasi BEM kayak gitu. Namun di sisi lain BPM juga harus produktif, tidak hanya aktif tapi juga harus produktif, karena yang perlu digarisbawahi mungkin dalam pola pikir saya, aktif dan produktif adalah 2 hal yang harus saling dilengkapi gitu. Selain aktif, BPM juga harus produktif. BPM harus produktif membuat undang-undang, harus produktif membuat kajian tentang undang-undang yang sudah dibuat, harus produktif dalam membuat sistem kaderisasi di FE, harus produktif dalam menjaring aspirasi dan membuat sistem aspirasi gitu, harus produktif dalam membuat sistem dan cara untuk bagaimana mengawasi kelembagaan dan BEM itu sendiri kayak gitu. BPM juga harus membuat sistem kaderisasi yang memang terbuka dan juga dapat dipercaya oleh masyarakat FE kayak gitu. Dan yang ketiga, terbuka dalam menerima pendapat, kritik, serta saran dalam bentuk aspirasi publik. Itu diwujudkan dan diejawantahkan dalam fungsi dari Komisi Aspirasi. Lalu yang keempat adalah mewujudkan musyawarah mahasiswa yang adil, jujur, dan demokratis, sebagaimana diamanatkan dalam ADART bahwa keputusan tertinggi dalam FEB UI dipegang oleh mekanisme musyawarah mahasiswa, yang mana fasilitatornya adalah langsung dari BPM FEB UI kayak gitu. Yang kelima adalah membangun hubungan antar lembaga yang terbuka dan terpercaya. Nah, ini adalah fungsi yang mungkin dipegang oleh Komisi Kelembagaan dan Pengawasan BEM kayak gitu. Lanjut. Ya, next. Ya, ini yang kedua adalah struktur organisasi. Next. Nah, struktur organisasi yang saya bawa di tahun depan tidak jauh berbeda dan tidak banyak berbeda dari tahun sebelumnya, di mana ada 3 ketua BPM, atau yang mungkin pada tahun 2014 BPM FEUI berusaha mengangkat tema tentang good student governance. Jadi BPM saat itu
mencoba meningkatkan awareness mahasiswa FEUI terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan FEUI itu sendiri. Jadi pada tahun 2014 itu BPM fokus meningkatkan awareness mahasiswa FEUI itu sendiri, seperti itu. Dan itu terbukti berhasil dengan semakin banyaknya mahasiswa yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan di FEUI, seperti itu. Selanjutnya pada tahun 2015, BPM FEBUI berusaha membangun struktural transformation. Untuk apa ini dibangun? Ini untuk mendorong setiap lembaga-lembaga yang ada di FEBUI itu sendiri untuk bertransformasi, untuk memacu lembaganya, organisasinya menjadi lebih baik. Karena jika kita lihat beberapa tahun terakhir ini, banyak dari lembaga-lembaga di FEBUI itu sendiri yang stagnan gitu, tidak berkembang dan tidak ada yang berubah dari BSO menjadi BO atau dari UKF menjadi BSO, seperti itu. Nah, untuk tahun 2016 yang saya ingin bawa adalah sistem development. Jadi kita akan membangun sistem yang baik, membangun sistem yang sempurna, dari yang belum ada menjadi ada, dari yang sudah ada menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Jadi kalau kita lihat, mungkin minggu lalu saya ikut seminar IEO yang diisi oleh keynote speaker-nya adalah Pak Budiono. Beliau menerangkan tentang sustainable growth. Nah, jadi yang penting 3 hal dalam sustainable growth itu sendiri adalah: pertama, pembangunan infrastruktur, yang kedua adalah pembangunan institusi, dan yang ketiga adalah pembangunan manusia. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat, dapat dilihat pada BPM 2014 berusaha membangun manusianya, pada tahun 2015 berusaha membangun infrastrukturnya, dan pada 2016 kami dari BPM akan mencoba membangun sistemnya. Jadi ini adalah untuk mengakomodir visi-visi dari BPM 2 generasi sebelumnya. Baik, next. Ya, silakan di next. Nah, baik. Jadi visi yang saya bawa adalah terwujudnya BPM FEBUI sebagai lembaga yang strategis, yang aktif dalam mengelaborasi sistem kemahasiswaan dan kelembagaan di FEBUI. Kalau kita lihat dari sini, ada 3 hal penting yang saya pikirkan untuk membangun visi ini. Yang pertama adalah BPM FEBUI sebagai lembaga yang strategis. Dalam struktur FEBUI, BPM FEBUI memiliki peran yang sangat strategis, yaitu sebagai lembaga tertinggi. Sebagai lembaga tertinggi, peran yang pertama adalah memiliki fungsi legislasi dan yudikasi. Legislasi berarti BPM FEBUI membuat peraturan atau aturan main yang ada dalam sistem kemahasiswaan dan kelembagaan di FEBUI. Sebagai lembaga yudikatif, BPM FEBUI juga mengawasi jalannya peraturan yang sudah dibuat oleh BPM itu sendiri, apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum. Seperti itu. Nah, dan juga peran strategis yang lain, BPM sebagai lembaga perwakilan memiliki 3 fungsi pemberian. Yang pertama adalah fungsi kaderisasi. FEBUI mempercayakan kepada BPM untuk mengawal dan mengawasi jalannya sistem kaderisasi yang ada di FEBUI. Yang kedua, BPM FEBUI sebagai lembaga perwakilan. Sebagai lembaga perwakilan, BPM FEBUI memiliki fungsi aspirasi. Artinya, BPM FEBUI menjaring aspirasi dari seluruh mahasiswa, baik mengenai kehidupan kemahasiswaan maupun kehidupan kelembagaan. Dan yang ketiga adalah BPM FEBUI memiliki fungsi anggaran. BPM FEBUI dipercayakan oleh dekanat untuk mengatur dan membagikan anggaran yang diberikan dekanat kepada BSO dan BEM. Seperti itu. Nah, selanjutnya kata kunci yang kedua adalah BPM FEBUI sebagai lembaga yang aktif. Aktif di sini mengandung 3 makna. Yang pertama adalah BPM FEBUI harus memiliki inisiatif yang tinggi.
Yang kedua, BPM FEB UI harus responsif terhadap dinamika yang berkembang di FEB UI itu sendiri. Dan yang ketiga, BPM FEB UI harus solutif terhadap segala permasalahan yang terdapat dalam FEB UI. Selanjutnya yang ketiga adalah mengelaborasi sistem kemahasiswaan dan kelembagaan. Seperti yang sudah saya katakan di awal, elaborasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperdalam, meruncing, menyempurnakan, menggarap dengan cermat dan sempurna. Seperti itu. Jadi, apa yang kita lakukan dengan mengelaborasi itu, kita membuat sistem yang belum ada menjadi ada, menyempurnakan sistem yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Next. Nah, ini untuk mewujudkan visi tersebut, ada 5 visi yang dapat kita lakukan dalam bidang legislasi dan yudikasi, yaitu terwujudnya sistem legislasi dan yudikasi terstruktur dan sistematis. Artinya apa? BPM FEB UI menyusun, membuat, mensosialisasikan undang-undang produk legislasi yang ada di FEB UI. Selain itu juga BPM FEB UI mengevaluasi produk legislasi yang sudah ada sebelumnya. Apakah masih relevan untuk kedepannya? Seperti itu. Yang kedua, kaderisasi. Misi kaderisasi yaitu terkawal secara komprehensif. Kita tahu sistem kaderisasi di FEB UI sendiri sudah baik, sudah terintegrasi satu sama lain, sudah saling berkesinambungan. Oleh karena itu, yang paling penting adalah kita kawal sistem kaderisasi di FEB UI itu secara komprehensif. Artinya nilai-nilai yang ingin dibawa dalam proses kaderisasi itu benar-benar terinternalisasi dalam seluruh FEB UI. Selanjutnya aspirasi. Aspirasi yaitu BPM FEB UI mengoptimalkan sistem aspirasi yang sudah ada. Jika teman-teman tahu, BPM FEB UI memiliki sistem aspirasi yang sudah sangat sempurna. Namun ada sedikit kekurangannya mengenai follow up dari aspirasi tersebut. Oleh karena itu, BPM FEB UI selain mengoptimalkan aspirasi dan juga menjamin keterbukaan informasi atas aspirasi yang telah disampaikan. Selanjutnya pengawasan BEM, BPM FEB UI harus menjadi mitra kerja strategis yang responsif, dekat, dan percaya. Jadi BPM harusnya akrab terhadap BEM itu sendiri. Selanjutnya dalam kelembagaan, BPM harus mempererat dan meningkatkan koordinasi antar seluruh lembaga di FEB UI. Next. Ya, jadi untuk mewujudkan tujuan kita, untuk mewujudkan visi kita perlu nilai dan budaya. Jadi budaya diperlukan untuk menginternalisasikan nilai-nilai yang ada, dan nilai-nilai yang ada itu diperuntukkan untuk mewujudkan visi yang kita tuju. Next. Nah, ini struktur organisasi. Mungkin saya tidak akan menjelaskan satu-satu, tapi ada yang penting yaitu badan anggaran. Badan anggaran ini merupakan badan kelengkapan BPM yang bertugas menyusun, merancang, membahas, dan mencairkan dana Blogrant, dana Iluni, dana POM, dan dana serupa lainnya untuk keberlangsungan organisasi di FEB UI. Seperti itu. Jadi tugas badan anggaran adalah membantu anggota independen dalam hal menyalurkan dalam menjalankan fungsi anggaran yang dimilikinya untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan juga transparan, seperti itu. Nah, selanjutnya kenapa tidak ada ex officio? Karena untuk tahun ini berdasarkan amandemen UUD IKM UI tahun 2015, tidak ada jumlah anggota DPM itu adalah tetap 15 orang. Jadi setiap fakultas mengirimkan satu perwakilannya. Jika ada anggota independen untuk DPM UI dari perwakilan FEB, maka tidak perlu lagi ada ex officio, seperti itu. Pusing nggak sih dengerin dari tadi? Maksudnya apa ya? Ya mungkin itu bagus, gue tahu bagus. Cuman nanti kalian bisa lihat sendiri di keren desain gue yang akan dipublish oleh panitia. Jadi gue mau cerita sedikit aja pas hari ini. Jadi gue cerita gue pas maba. Dulu pas ketemu BPM itu kena BPM pas POMB.
POMB dulu pas di stand mungkin di Balai Erung ingat ya, ada stand POMB itu ada stand UPK, SOSEP, Adkesma segala macam. Kenal BPM, apa sih BPM itu? Mungkin waktu itu jelasin juga sedikit. BPMO, BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa, bla bla bla, tugasnya ngapain bla bla. Udah habis itu lupa lagi karena banyak banget informasi kita dapat. BPM, oke waktu itu kita udah kenal BPM. Lalu 1 semester berlangsung, mulai semester kedua banyaklah daftar organisasi, daftar kepanitiaan segala macam. Salah satunya adalah daftar BPM. Gue waktu itu salah satu yang apa ya, mungkin kurang tertarik daftar BPM. Gue jadi waktu itu semester 2, gue fungsioner FSI dan fungsionaris BEM FEUI. Nah, ketika itu nggak tahu ya, entah mungkin kurang sosialisasi dari BPM, entah mungkin kurang ajakan dari BPM atau segala macam, sehingga gue kurang tertarik dan banyak juga orang-orang lainnya yang gue lihat berkualitas itu nggak daftar di BPM. Banyak teman-teman gue di BEM yang itu berkualitas dan mungkin apa ya, orang-orang lu mengakui lah bahwa orang-orang di BEM FE itu cukup berkualitas. Dan kalau kita lihat juga dari timeline pendaftarannya itu BPM itu selalu H+3 atau H+ berapa setelah penutupan pendaftaran BEM. Entah kenapa itu dibuat seperti itu, gue juga entah mungkin takut biar dapat buangan dari pendaftaran BEM atau mungkin dapat buangan dari organisasi lain, gue juga nggak tahu. Gue bisa simpulkan bahwa sebagian staf di BPM adalah orang-orang buangan dari pendaftar organisasi lain. Ya itu nggak bisa disalahkan karena itu mungkin bisa ditanya ya ke staf-staf atau mungkin BPM sekarang yang dulu mungkin pernah daftar di organisasi lain dan akhirnya memilih BPM sebagai pilihan, gue nggak dapat yang ini, terus gue akhirnya daftar BPM kayak gitu. Terus padahal tuh BPM lembaga tertinggi. Kalau misalkan teman-teman tahu, BPM itu lembaga kemahasiswaan tertinggi di FEUI yang memegang fungsi kekuasaan legislatif dan yudikatif. Dalam negara demokrasi ada 3 fungsi, yaitu legislatif, yudikatif, sama eksekutif. BPM punya 2 dan dari 3 itu. BPM itu besar banget, super power banget lembaga itu. Dia bisa membawahi semua BO, BSO di FE. Dia yang buat undang-undang legislasi, tapi dia juga yang mengawasi perjalanan undang-undang tersebut, yudikatif. Itu gila banget BPM pada. Cuman kenapa kok BPM itu nggak kelihatan ya? Kenapa maba-maba nggak tertarik daftar BPM? Kita nanti bisa buktikan, nanti semester 2, mungkin ada banyak maba di sini, lebih tertarik daftar mana sih? Kayak gitu. Apakah memang orang-orang terbaik itu daftar di BPM? Nanti bisa dibuktikan. Lalu, saya di tahun pertama, di semester kedua, mendapat amanah di staf Adkesma BEM FEUI. Ketika saya bekerja di Adkesma, saya juga berinteraksi dengan Komisi Aspirasi BPM. Nah, ini kerjanya Komisi Aspirasi dan Adkesma ini kok mirip gitu loh. Mungkin teman-teman bisa lihat kolom aspirasi di tab kelas atau mungkin aspiration on the street kayak teman-teman Komisi Aspirasi udah jalanin beberapa kali di tahun ini dan beberapa proker lainnya dari Komisi Aspirasi. Kok sama kayak fungsi aspirasi seharusnya diterima oleh Adkesma. Ini menurut gue masalah karena seharusnya Adkesma itu yang menerima masukan atau menerima kritikan dari warga FEBUI terkait dengan aktivitas kemahasiswaan organisasi, terkait dengan aktivitas kemahasiswaan di FEUI. Sementara seharusnya Komisi Aspirasi itu yang menerima masukan terkait dengan lembaga di FEUI, kayak gitu. Ini seharusnya ada pembedaan. Cuman selama ini, bahkan sampai tahun ini pun harus deal-dealan dulu bagaimana kinerjanya supaya sinergis. Belum ada pemisahan yang jelas. Nah, itu masalah juga di BPM. Padahal BPM adalah lembaga kemahasiswaan tertinggi. Lalu, beranjak ke tahun 2015. Waktu itu di awal tahun ini, banyak yang optimis dengan BPM 2015. Waktu itu brandingnya juga cukup bagus, dengan bikin logo baru. Waktu itu Rifki terpilih, mana Kak Rifki? Halo Kak Rifki. Waktu itu, bagus lah, gue lihat banyak yang optimis. Ya, gue sih termasuk orang yang optimis terkait dengan BPM ini. Ya, nanti kita lihat aja setahun ini kayak gimana. Nah, terus berlangsung. Oke, semester 1 lumayan lah. Oke, lumayan bagus kinerjanya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya yang mungkin teman-teman juga yang mungkin udah senior bisa menilai lah kinerja BPM sama ini kayak gimana. BPM 2015 lumayan oke. Pada awal semester, lalu semester ini maksudnya, ketika gue memutuskan untuk maju di BPM FEBUI sebagai calon anggota independen, gue coba ngobrol-ngobrol sama beberapa orang warga FEBUI biasa yang mahasiswa FEBUI biasa, ngobrol-ngobrol. Lu tau gak sih apa itu BPM? Kerjanya ngapain? Apa fungsinya? Ngaruhnya apa sih buat lu?
sebagian yang gue tanya-tanya tuh bahkan nggak, oke BPM tahu, mereka pernah dengar tadi kayak misalkan di PUMB pernah dengar BPM, tapi apa sih ngaruhnya buat gue? Sebagian orang tuh nggak tahu bahkan apa ngaruhnya BPM buat hidup dia di FE ini, kayak gitu. Itu ada, itu faktanya ada. Sebagian orang di FEBU yang nggak menyadari apa sih ngaruhnya BPM buat gue, dan itu menurut gue adalah masalah. Lalu gue coba juga ngobrol-ngobrol dengan BO beberapa, saat ini gue baru ngobrol-ngobrol dengan beberapa BO BSO yang ada di SC, di FEBUI. Gue coba ngobrol-ngobrol dan ternyata oke, penilai dari hasil ngobrol-ngobrol yang udah dapat, sebagian memang menilai bagus kinerjanya, namun sebagian yang lain juga menilai bahwa masih banyak cacatnya di BPM tahun ini. Kayak misalkan kemarin lu bisa dengar sendiri, kalau misalkan kemarin ikut di kemarin di Sasar yang tentang PUMB, ada salah satu BSO yang mengkritik BPM, ya itu mungkin ya bisa masukan juga buat BPM tahun depan, yang ya ketiga orang dari kita yang di depan ini bisa memperbaikinya itu. Ya gue berharap tentu ketiga orang dari diantara 4 ini bisa memperbaiki di tahun depan kayak gitu. Sore 3 menit lagi, isinya siap tolong ya. Grand Siap. design. Grand design, oke siap. Nah, atas dasar-dasar tersebut lah, atas apa ya, atas permasalahan tersebut, dan ini juga bentuk kecintaan gue terhadap FEBUI bahwa gue mau kontribusi langsung di BPM FEBUI mengatasi masalah tersebut. Gue membawa visi next, jadikan BPM FEBUI yang sebagai lembaga kemahasiswaan yang dekat dan mengayomi dalam mewujudkan good student governance di FEBUI. Kalau tadi misalkan Arkan ngomong 2014 good student governance, 2015 structural transformation, 2016 sistem-sistem itu tadi, sebenarnya good student governance, konsep good student governance ini ada di negara Indonesia sejak zaman reformasi, dan sejak reformasi itu pula good governance ini diambil asalnya dari good governance, itu sebenarnya belum terlaksana secara 100% baik. Tapi kok BPM sudah 2014 ke good student governance, tapi 2015 sudah structural transformation, padahal ya mungkin juga belum 100% good student governance di FEBUI. Nah, ini juga PR buat kita bersama ya, bukan cuma nanti dari calon anggota independen, tapi dari semua kita, karena kita nggak bisa kerja sendiri, kita harus kerja bareng-bareng. Nggak mungkin BPM benar kalau misalkan kita nggak kerja bareng-bareng. Nah, lanjut, ini ada misinya, ya nanti bisa baca sendiri lengkapnya di Grand Design yang katanya akan dipublish oleh panitia pemira ya, nanti tunggu dipublish aja, karena berlembar-lembar, dan nanti silakan ditelaah sendiri lah kekurangannya gimana, silakan dikritisi, silakan sampaikan langsung kekurangannya. Selamat malam semuanya, perkenalkan saya Rieko Widyastuwa Nugroho, manajemen 2013, calon anggota independen BPM FEBUI 2016 nomor urut 4. Selanjutnya, ya ini moto hidup saya, go forth and set the world on fire. Moto hidup ini memacu saya untuk terus tumbuh, untuk maju ke depan hari demi hari, untuk berkembang lebih baik lagi dan menyalakan api semangat dan membagikan kepada teman-teman semua. Makanya tadi saya berteriak agar kita semua semangat. Next, ini presentasi saya ini karena sekarang emang sesi presentasi Grand Design, saya akan presentasi Grand Design ya, dia cerita. Next, belum. Yang sebelumnya, ya apa itu BPM FEBUI? BPM FEBUI menurut ADART FEUI pasal 17, yaitu lembaga tertinggi, dan BPM FEBUI ini memiliki fungsi legislatif dan yudikatif. Next. Visi yang saya bawa adalah menjadikan BPM FEBUI sebagai lembaga inti yang memacu dan menaungi seluruh elemen FEBUI untuk terus tumbuh dan berkembang seturut kemajuan zaman. Makasih Arkan. Ya, saya ingin agar BPM FEBUI ini sebagai pusat dalam untuk mendorong seluruh mendorong elemen dalam FEBUI ini, termasuk dalam bidang kemahasiswaan dan kelembagaan, untuk terus berkembang, dan juga BPM FEBUI ini menjaga dan melindungi mereka untuk dapat berkembang itu. Next. Misi yang saya bawa ada 5 misi. Pertama, mendorong lembaga-lembaga untuk tumbuh ke tahap selanjutnya.
saya melihat akhir-akhir ini lembaga merasa mereka berada di dalam zona nyaman. Mereka tidak ada usaha, kurang usaha untuk maju dan naik ke tingkat selanjutnya. Jadi saya ingin agar UKF berusaha untuk dapat menjadi BSO, dan BSO berjuang untuk jadi BO. Dan BO meskipun mereka sudah mencapai tingkat tertinggi, mereka harus terus berusaha mengembangkan ruang lingkup mereka, tidak hanya di dalam FBUI, tapi juga keluar FEBUI. Ya, misi kedua, mengembangkan program kaderisasi dan suksesi yang modern dan berkualitas. Di sini saya akan melanjutkan program orientasi mahasiswa baru yang di dalamnya ada SOSEK, OPK, OSGAM, dan OSJUR, namun dengan beberapa pengembangan dan mengikuti perkembangan zaman saat ini. Yang ketiga, menjaga hubungan baik dan bekerja sama dengan lembaga eksekutif untuk perkembangan bersama. Jadi BPM dan BEM memiliki hubungan yang baik satu sama lain, dan di mana fungsi pengawasan BEM bukan untuk menutup dan membatasi BEM, tetapi untuk saling memberi masukan dan saling agar BEM dan BPM dapat berkembang bersama. Dan misi yang keempat, menciptakan produk-produk hukum yang relevan dan meningkatkan kesadaran hukum bagi mahasiswa FBUI. Jadi BPM menciptakan hukum-hukum yang memang sangat diperlukan oleh kita, oleh kemahasiswaan dan kelembagaan. Dan juga selain menciptakan produk hukum, kita juga memberikan kesadaran hukum bahwa ada hukum-hukum di sekitar kita yang berlaku, agar semua mahasiswa FBUI tahu ada undang-undang, ada ADART, FEUI, dan ada undang-undang lainnya. Dan yang kelima, meningkatkan sistem aspirasi yang baik dengan realisasi dan feedback yang transparan. Jadi sekarang sudah ada Sitapo yang sangat baik. Lalu kita lanjutkan dengan bagaimana kelanjutan aspirasi-aspirasi yang sudah kita berikan kepada BPM, meskipun itu belum tercapai ataupun sudah tercapai, kita tunjukkan bagaimana sudah sampai mana progres saat ini, begitu. Dari 5 misi ini akan terwujud dalam 5 komisi yang ada di BPM FEBUI. Next. Ya, tagline yang saya bawa adalah going to the next level. Di sini kita bergerak bersama untuk menuju tahap hidup selanjutnya yang lebih baik. Next. Nilai-nilai organisasi yang saya bawa ada integrity, professionalism, responsibility, competence, dan compassion. Next. Budaya organisasi saya, organisasi ini, work and respect. Ada work, ada 2, work hard and work smart. Respect to people, respect to system, and respect to time. Next. Dalam struktur organisasi yang saya buat tidak jauh berbeda, dipimpin oleh 3 ketua kemahasiswaan, ketua umum, dan ketua kelembagaan. Ketua umum membawahi sekretaris umum, controller, dan treasurer. Controller di sini controller internal yang hanya 1, dan treasurer yang membawahi biro keuangan. Lalu ada 5 komisi dan 3 biro di BPM ini, dan perbedaan sekarang adalah memisahkan controller BPM dan vice controller 1 menjadi komite anggaran. Jadi mereka yang mengurus keuangan lembaga dipisahkan, namun tetap di dalam struktur BPM. Next. Ya, ini komisi-komisi di BPM. Ada komisi kaderisasi, komisi aspirasi, komisi pengawasan BEM, komisi legislasi, komisi kelembagaan. Dan 5 komisi ya sebagai inti BPM. Dan disupport oleh 3 biro yang ada, biro internal, biro kominfo, dan biro keuangan. Next. Yang saya bawa komite anggaran. Komite anggaran ini memegang tugas mengatur pembagian dana kepada BO dan BSO. Dana block grant, dana ILUNI, dan dana POM. Lalu mereka juga melakukan pelaporan tanggung jawab pada BO dan BSO. Ini saya tulis, harusnya mereka masih dalam struktur BPM dan dalam garis koordinasi dengan BPM. Lalu mereka berhubungan langsung dengan dekanat mengenai anggaran. Dan karena komite anggaran ini mengurus keuangan 1 SC, maka akan ditunjuk bersama-sama oleh IF dan siapa orang yang tepat untuk memegang komite anggaran ini. Next. Program kerja unggulan dari komisi kaderisasi.
tetap ada program orientasi mahasiswa baru yaitu OPK, Sosek, Osjur, Osgam, Pemira dan Forum Angkatan. Dari Komisi Legislasi ada Musyawarah Mahasiswa dan yang terbaru ada papan legislasi di mana kita mempublikasikan undang-undang yang sudah dibuat, termasuk itu rancangan undang-undang. Kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa FWUI untuk memberikan masukan kepada rancangan undang-undang ini, jadi seperti uji publik. Lalu ada training legislasi ini kita berikan kepada tidak hanya komisi legislasi tapi kepada seluruh fungsionaris BPM FBUI, karena BPM ini memegang fungsi legislasi, jadi ya sangat perlu untuk seluruh fungsionarisnya memiliki kemampuan dalam bidang legislasi. Lalu dari komisi aspirasi ada Sitapo, papan aspirasi, Aspiration Day, aspirasi on the class, dan Aspiration Progress. Ini kita memberitahu dan mempublikasikan bagaimana sudah sampai mana aspirasi-aspirasi kita yang sudah kita berikan melalui Sitapo, melalui Aspiration Day dan Aspiration on the class. Lalu komisi pengawasan BEM ada turun lapangan, evaluasi paruh tahun, evaluasi akhir tahun, diskusi BEM dan BPM, dan saya akan menyempurnakan dan memperbaiki matriks penilaian BEM, jadi matriks penilaian BEM 2.0. Lalu ada dari komisi kelembagaan ada IF, visit BO dan BSO, matriks penilaian BO dan BSO, dan yang baru BSO Master Plan. Di sini kita mendorong BSO untuk membuat visi dan tujuan jangka panjang, di mana tiap tahun mereka punya goal-goal yang harus dicapai untuk mencapai tujuan jangka panjang mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam FWUI. Terima kasih atas kesempatannya untuk mengundang gue, Bijul dan Kiki dalam kesempatan kali ini. Iya, Abi dan Kiki dalam kesempatan kali ini. Oke, langsung aja ya, biar cepat. Yang pertama buat calon nomor urut 1 Auda. Pertanyaan pertama, berapa lama bikin esai? Karena jujur dari 4 kandidat esai lu paling jelek dah. Definisi jelek dari esai Auda adalah gue 2 tahun jadi mentor dan ngelihat esai-esai yang dibuat sama mahasiswa baru itu jauh lebih bagus daripada esainya Auda. Pertanyaan gue, serius. 1. Pertanyaannya belum. Pertanyaannya adalah berapa lama lo bikin? Referensi lo dalam bikin esai ini apa aja? Dan ini kelihatan sebagai esai yang lo bikinnya terburu-buru, typonya banyak, definisi ejaan yang disempurnakannya juga banyak yang salah. Kayak misalnya di atas, lo tulis di atas instead of di spasi atas. Ini yang meriksa baru gue, kalau misalnya yang meriksa anak BOE kali ya, mungkin lebih keras lagi gitu. Pertanyaan gue di situ, berapa lama lo bikin, referensi lo apa aja, apa sih sebetulnya yang lo mau sampaikan dalam esai tersebut? Itu buat Auda. Itu kurang dari 2 hari, yang artinya mungkin ya 1 hari setengah lah kayak gitu. Dan pertanyaan kedua, referensinya dari mana aja sih? Gue mengambil referensi cuma dari dalam diri gue sendiri dan dari gue googling dari web, dari internet kayak gitu. Lalu untuk pertanyaan ketiga, apa yang ingin gue sampaikan sebenarnya dari tadi pernyataannya Kak Dika gitu. Kalau yang gue tangkap definisi jelek tersebut ketika lu menyebut ada yang typo, kata hubung yang kurang tepat, kalimat yang saling tumpang tindih kayak gitu Kak. Jadi sebenarnya kalau gue boleh jujur adalah keterbatasan waktu tersebut yang mungkin bikin esai gue kelihatan jelek kayak gitu. Jadi sebenarnya gue yakin poin besar yang ingin gue sampaikan sudah tertuang di esai tersebut, tapi mungkin karena keterbatasan waktu dan memang pengerjaan waktu yang sangat singkat, jadi gue kurang melihat kalimat yang tumpang tindih, kata hubung yang kurang tepat, kalimat yang typo seperti itu. Jadi apa ya? Jadi mungkin yang membedakan esai gue dan kalau di ranking mungkin paling rendah kayak gitu. Dan apa yang mau ingin gue sampaikan sebenarnya ini tentang esai yang mana dulu Kak kayak gitu. Semua secara general udah. Oke. Cepat aja, cepat. Oke. Yang ingin gue sampaikan sebenarnya adalah mungkin referensi gue dari esai motivasi gitu. Gue maju BPM sebenarnya termotivasi pertama dari yang paling mendasar adalah dari diri gue sendiri. Ketika gue merasa gue bertanggung jawab untuk meneruskan BPM FEBUI 2016. Ketika gue merasa
bahwa gue orang yang tepat dan gue nggak mau mengecewakan apa yang udah gue bangun 2 tahun tersebut, dan itu sebenarnya inti dari keempat esai yang gue tulis kayak gitu. Kemudian untuk calon nomor 2 itu Alkan ya. Kan dalam esai lo di esai tematik politik apa nih? Politik transaksional murah. Ada satu kalimat yang mengganggu pikiran gue. Yang pertama dan salah satunya adalah setiap kandidat yang akan maju berlaga dalam pemilihan raya berusaha mengakomodir sebanyak mungkin kepentingan untuk memperoleh dukungan. Kalimat ini tidak dibantah oleh grand design lo, tidak dibantah oleh esai motivasi lo yang mengatakan bahwa lo nggak punya kepentingan untuk maju. Kesimpulannya adalah berarti lo juga mengakomodir sebanyak mungkin kepentingan untuk memperoleh dukungan. Pertanyaan gue adalah kepentingan siapa aja lo akomodir supaya lo dapat memperoleh dukungan gitu. Lu mau berusaha memperoleh dukungan siapa aja, kepentingan siapa yang lo akomodir, apakah jangan-jangan kayak lu Jokowi gitu, biar lu didukung sama partai tertentu, lo menjanjikan berapa kursi menteri dan segala macam. Pertanyaan gue, apa yang lo maksud dalam kalimat itu? Terima kasih Kak Dika pertanyaannya. Pertanyaannya itu tentang esai tematik. Setiap kandidat yang maju mengakomodir kepentingan untuk mendukungnya. Ya jadi memang tidak dapat dipungkiri siapapun calon ataupun orang-orang yang berlaga dalam politik itu ada kepentingan di belakangnya. Baik itu kepentingan untuk dirinya sendiri, untuk kelompoknya, atau orang-orang luar yang ada di luar organ politiknya itu sendiri, seperti itu. Nah, jadi apa maksudnya? Ya seperti itu. Maksudnya setiap calon yang maju, setiap kandidat yang maju ya tidak terlepas dari kepentingan untuk mendukung dirinya. Jadi kalau jika ditanya kepentingan siapa yang saya akomodir untuk maju sebagai BPM, untuk calon anggota independen BPM ini, ya kepentingan yang saya akomodir adalah kepentingan seluruh FEB UI, kepentingan seluruh teman-teman mahasiswa FEB UI dan juga teman-teman lembaga yang ada di FEB UI. Kalau teman-teman nanti bisa baca esai saya selanjutnya, alasan kenapa saya maju, judul esai motivasi saya adalah semua karena cinta. Itu. Jadi apa yang mendorong saya untuk maju? Hal yang paling kuat adalah karena cinta itu sendiri gitu. Cinta yang pertama adalah cinta kepada diri saya sendiri. Tidak mungkin saya melakukan sesuatu hal tanpa sesuatu hal tersebut memberikan value added, memberikan nilai tambah yang baik untuk diri saya. Ketika saya melakukan sesuatu dan itu bermanfaat untuk diri saya, menjadi diri saya lebih disiplin, menjadi diri saya lebih kritis, menjadi diri saya lebih peka terhadap lingkungan, maka itu adalah hal yang baik dan saya harus lanjutkan, seperti itu. Cinta yang kedua adalah cinta kepada BPM itu sendiri. Selama 2 tahun saya berkecimpung berorganisasi di BPM. BPM berhasil merubah saya dari yang seorang apatis menjadi seorang yang peduli dan sangat ingin tahu tentang hal-hal apa saja yang terjadi, dinamika apa saja yang terjadi di dalam FEB itu sendiri, seperti itu. Dan cinta yang ketiga adalah cinta kepada FEB UI itu sendiri. Mungkin teman-teman tahu banyak dari kita memiliki passionnya masing-masing. Ada teman-teman yang passionnya di lomba-lomba, ada teman-teman passionnya di belajar, di akademik, ada teman-teman yang passionnya di organisasi. Semua itu tidak masalah, silakan teman-teman mengembangkan passion teman-teman sendiri gitu. Saya berpikir disinilah passion saya lah, di organisasi itu. Oleh karena itu inilah bukti saya, bukti cinta saya kepada FEB UI, dan saya buktikan itu di tahun ketiga ini. Seperti itu. Terima kasih. Oke, teman-teman, di sebelah kanan adalah grand design gue sebagai calon anggota independen BPM FEB 2014. Di sebelah kiri adalah grand design Izzuddin Alfaras sebagai calon anggota independen BPM FEB UI 2016. 12 kewajiban yang bla bla bla, 14 hak yang bla bla bla. 5 poin utama ini teman-teman di ADRT nggak dipisah dalam pasal-pasal. Ini gue yang partisi sendiri kayak gitu. Gue gak tahu Faras punya ide yang sama dengan gue mempartisi seperti itu atau apa. Kemudian bawahnya, oh ya gue ya, maaf. Misi,
Memperkuat pengawasan lembaga eksekutif. Oke, belakangnya agak beda-beda dikit. Sama nih, serta mempererat. Memperkuat pengawasan lembaga eksekutif. Kemudian di bawahnya menciptakan produk legislatif yang inklusif. Menciptakan produk legislatif. Ini bener gak sih? Bukan, ini mah gua sama gue sebelah. Nah, sorry maaf. Nah, enggak ya, maaf. Tadi pantesan sama ya? Iya, tapi intinya sama juga gitu. Untuk menjalankan 12 kewajiban, 5 poin utama, 14 hak, misinya nggak semuanya sama, teman-teman. Tapi yang pertama, memperkuat pengawasan lembaga eksekutif, menciptakan produk legislasi yang inklusif, mengoptimalkan sistem aspirasi mahasiswa serta pengawalan atas keberlanjutan aspirasi mahasiswa. Bla bla bla. Dua yang beda ternyata. Good student governance, gue juga student governance. Nah intinya emang nggak sama. Cuma ada beberapa hal yang menarik. Dan ini lebih menarik ketika Faras menceritakan bahwa di BPM sebelumnya itu yang maju nggak berkualitas gitu. Oke, nanti aja slow. Nggak berkualitas gitu. Dan apa yang Faras jelaskan terkait BPM sekarang orang pandang nggak bagus gitu. Kalau misalnya di pemilu 2013 itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena ketika gue masuk baru, teman-teman, BPM diinjek-injek itu benar. Cuma sekarang kalau misalnya berdasarkan penelitiannya BOE di zamannya Fahmi, BPM itu 3 terbesar yang diminati oleh mahasiswa baru untuk masuk ke organisasinya gitu. Jadi mengucapkan BPM sekarang tidak dipandang oleh mahasiswa itu dasarnya apa gitu. Jadi pertanyaan gue adalah pertanyaan untuk Faras adalah yang pertama, apa inspirasi dalam membuat Grand Design ini? Yang kedua, gimana mempertanggungjawabkan antara banyak poin dalam Grand Design lo yang sama kayak poin Grand Design gue, tapi mengatakan bahwa sebelum-sebelumnya jarang orang-orang berkualitas masuk ke dalam BPM kayak gitu. Kalau misalnya lo merasa berkualitas dan masuk ke dalam BPM sekarang dengan Grand Design yang dibikin oleh orang yang nggak berkualitas dalam BPM tahun lalu, apa yang mau lo bawa gitu? Iya kan, ngerti maksud gue ya? Buat Grand Design sebenarnya saya tadi tujuannya, kalau lihat ada divisi ya tadi mungkin saya jelaskan visi aja. Terakhirnya ada kata mewujudkan good student governance di FEB UI. Nah, kalau misalkan teman-teman tahu, good student governance konsepnya diambil dari good governance yang pemerintah secara umum nasional itu dimulai sejak reformasi, baru diterapkan di Indonesia. Nah, itu ada 10 prinsip good governance di Indonesia. Itu beberapanya terdiri dari visi strategis, partisipatif, transparansi, kesetaraan, dan segala macam, profesionalisme, akuntabilitas. Nah, jadi kata kuncinya ada di good governance. Nah, kenapa saya ke sana? Soalnya Kadika adalah yang membawa, Kadika bersama BPM-nya adalah yang membawa good student governance. Nah, kenapa tadi misalnya sebagian ada yang sama tadi yang tadi ditunjukin kuning-kuningnya? Karena tujuannya sama, yaitu mewujudkan good student governance. Mohon maaf kalau misalkan belum bilang ke Kadika ada sedikit yang diambil ya kata-katanya. Tadi karena kami memiliki satu tujuan yang sama, mewujudkan good student governance di FEBUI kayak gitu. Ya, lalu mempertanggungjawabkannya ya sekali lagi saya mohon maaf belum bilang ke Kadika. Sebenarnya saya itu sudah pengen bilang cuma lupa skip gitu. Itu aja. Terima kasih. Eko masalahnya bukan di SI dan bukan di Grand Design. Cuma gue tertarik sama omongan lo tadi kok. Omongan lo tadi adalah kalau misalnya semua UKF jadi BSO, gimana cara kalau misalnya semua jadi BSO jadi BO? Kalau BO dia tetap harus lebih powerful lagi gitu. Pertanyaannya sampai pada titik mana equilibrium yang lo mau gitu? Sampai pada titik mana? Apakah lo puas ketika semuanya jadi BO? Apakah lo puas ketika semua UKF itu nggak ada dan jadi BSO? Apakah yang lo mau adalah semua organisasi akhirnya jadi BO BSO dan punya ruangan, Tekon punya ruangan, bla 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 punya ruangan dan segala macam? Ya, goalsnya apa di situ? Tujuan jangka panjangnya, equilibriumnya, golden rule-nya apa di situ? Kayak gitu. Yang tadi dengan jadinya UKF jadi BSO, dari BSO jadi UKF itu menurut saya agar terbuka kesempatan bagi wadah yang menampung minat dan bakat
mahasiswa dari komunitas itu untuk naik lagi. Jadi di sini bukan agar pembagian blok grant jadi kecil, bukan begitu, namun kan dari BSO itu jadi BO, di mana dia tidak pakai blok grant lagi. Jadi ya membuka kesempatan bagi semua. Terus dari BO yang saya inginkan, mereka terbuka bagi seluruh mahasiswa di UI ini, meski minimal seperti kepengurusannya oleh mahasiswa FE, namun proker-proker mereka terbuka bagi orang-orang di luar untuk dapat masuk ke dalam, untuk ikut berpartisipasi di dalam proker mereka gitu, termasuk dalam keanggotaannya gitu Kak, kalau jangka panjang. Terus kalau untuk mungkin yang bisa menjadi BEO tuh semua BSO kecuali BSO keilmuan dan BSO keagamaan. Ya juga ya. Ya kalau saya baca sih ya dari grand design teman-teman semua, khususnya saya pertama kan kita tahu lah bahwa fokus dari kita kan pengawasan dan legislasinya ya, tapi saya pertama buka dari pengawasan dulu ya kan, karena toh latar belakang yang punya pengawasan siapa? Eko doang ya pengawasan. Tapi intinya saya ngeliat bahwa kalian berharap BPM FE BUI dan BEM FE BUI memiliki hubungan mitra ya, sejajar ya, ibaratnya saling bekerja sama, tapi ada check and balance di situ ya kan. Walaupun nanti saya lihat sih sebenarnya pada akhirnya pelaksanaan nantinya akan rumit juga. Kalau kalian memang pernah ngerasain, pasti akan rumit nanti pengawasan BEM pekerjanya ya, karena bingung sebenarnya mana hak, mana kuasa dan kewajiban dari masing-masing pihak. Nah, maka berkaca dari kondisi itu, sebenarnya visi kalian semua masing-masing ya, dari kalian masing-masing tuh kayak gimana sih pada komisi pengawasan BEM itu sendiri nantinya? Akan seperti apa kalian meletakkan komisi pengawasan di depan di depan fungsionaris BEM itu sendiri, khususnya di depan posisi PI-nya lah ya, kayak gitu. Dimana kalian meletakkan diri kalian dalam mengawasi BEM nantinya? Udah segitu dulu aja. Dari visi saya menaungi seluruh elemen FEBUI untuk terus tumbuh dan berkembang. Itu termasuk dari pengawasan, termasuk BEM itu sendiri. Jadi fungsi pengawasan BEM itu kita juga memberikan saran kepada BEM untuk terus berkembang bersama, dan mereka juga memberikan masukan kepada kita tentang bagaimana kinerja mereka di selama 1 tahun kepengurusan BEM itu, Pak. Iya, seperti tertuang di salah satu misi saya, memperkuat pengawasan lembaga eksekutif di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Nah, bagaimana kita meletakkan diri terhadap seluruh fungsionaris atas Komisi Pengawasan BEM. Nah, posisinya adalah sebagai salah satu core dari BPM, yaitu fungsi yudikatif dan fungsi yudikatif yang mengawasi lembaga eksekutif, maka itu akan menjadi salah satu yang utama dari komisi pengawasan BEM. Nah, salah satu yang masih sama ini kurang adalah standar operasional ketika melakukan hearing EAT dan EPT terhadap BEM. Nah, selama ini notulensi belum terpublish secara baik, belum ada transparansi, dan itu akan menjadi fokus saya terhadap Komisi Pengawasan Lembaga Eksekutif, yaitu BEM. Terima kasih. Walaupun dalam struktur FEBUI, BPM lebih tinggi dari BEM. Karena kalau kita tahu kenapa BPM bisa lebih tinggi dari BEM, karena BPM memiliki 2 fungsi sekaligus, yaitu fungsi legislatif dan yudikatif. Beda dengan BEM yang hanya memiliki fungsi eksekutif. Namun dalam pelaksanaannya, untuk mencapai check and balances itu sendiri, mekanisme saling mengimbangi dan mengawasi, diperlukan suatu cara kerja yang dekat, responsif, dan terpercaya. Jadi dalam pengawasan itu BPM harus menjadi mitra yang dekat, responsif terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh BEM, dan juga dipercaya oleh BEM itu sendiri untuk BPM mengawasinya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, sebenarnya seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman dan Kak Abi sendiri, bahwa dalam misi saya juga tertuang bahwa posisi kita di hadapan BEM adalah sebagai pengawas dan sebagai supervisor, tapi kita menempatkan diri kita sejajar. Maksudnya kita menjadi mitra strategis di mana kita saling check and balance. Tapi tadi disinggung juga bahwa akan ada
mungkin kebingungan pembagian hak dan kuasa kayak gitu. Nah, ini juga sebenarnya yang udah mulai dipikirkan dan udah mulai udah mulai jadi concern kita, di mana BEM sendiri tahun ini minta untuk membuat undang-undang BEM gitu, di mana mereka sebenarnya ingin bagaimana sih pengawasan yang transparan dari BPM, bagaimana pembagian tugas dan kewenangan dari BPM, dan bagaimana kita bisa diawasi dan bisa disupervisori secara maksimal kayak gitu. Nah, ini yang mulai menjadi concern kita kayak gitu. Nah, Udah. Oke, selamat malam. Oh ya, karena tadi belum nanggepin pertanyaan yang pertama. Oke, buat ada beberapa hal. Jadi kan tadi ketika kalian menjawab ada beberapa hal yang sekiranya ada beberapa hal yang perlu gue jawab dari jawaban kalian gitu. Karena ada jawaban kalian yang sifatnya mengcounter apa yang gue sampaikan tadi pertama. 2 poin sih. Yang pertama terkait Auda gitu, permasalahan di silo tadi yang pertama itu gue yakin dan gue sangat yakin bahwa itu permasalahannya bukan hanya di typo dan segala macam, karena gue nggak membaca itu sendiri. Gue cross check sama Bijul, gue nggak cross check sama Kiki karena Kiki nggak baca esai. baca ya, baca esai. Jadi menurut gue adalah panitia yang harus jadi untuk gue mempertanggungjawabkan kalimat yang gue keluarkan tadi, ketika panitia udah ngupload itu ke internet, teman-teman bisa baca sendiri dan ngebandingin sendiri gitu, bahwa apa yang gue sampaikan tadi itu nggak cuma karena typo gue bilang jelek, karena banyak hal yang sama gue bilang jelek, karena Arkan sama Eko juga banyak banget typonya gitu. Hanya Faras yang kecil menurut gue di typo kalimatnya gitu. Kayak gitu. Oke, itu pembelaan gue satu. Pembelaan gue ke Faras, kalau misalnya lo ngerjain skripsi, kalau misalnya lo ngerjain skripsi itu kan rata-rata replikasi gitu. Ketika lo ngereplikasi sesuatu, kalimat lo tuh nggak boleh sama gitu. Jadi ketika lo mau ngereplikasi sesuatu dan kalimat lo sama, itu bukan lagi replikasi, itu bukan lagi punya semangat yang sama menurut gue. Itu tetap unacceptable menurut gue. Even lo izin sama gue sebelumnya atau bagaimanapun, itu tetap unacceptable, dan di situ lo harus gali originalitas lo ketika lo punya semangat yang sama, cuma lo mau produce dengan hal-hal yang lebih baru, hal-hal yang lebih oke, sehingga itu terkemas dengan suasana baru, bukan suasana pemira 2013 gitu. Oke, pertanyaan gue sekarang, untuk keempat, kali ini pertanyaannya sama nggak beda-beda. Rifki, Alfian, dan kawan-kawan udah set higher standard untuk BPM tahun ini gitu. Mereka walaupun gue Bijul sama Kiki, Dini, dan teman-teman yang lain ngelihat dari jauh gitu, mereka benar-benar set higher standard dan mereka berhasil dalam menjalankan BPM FEBUI-nya gitu, BPM FEBUI-nya gitu. Dan kalau kita mau flashback gitu, beberapa tahun yang lalu, sebelum vokasi pindah jadi program vokasi, di FE ada yang namanya vokasi akuntansi keuangan, akuntansi bla bla bla, ada vokasi akuntansi, intinya D3. Dan ketika ada D3 dan S1 di FE, semuanya di bawah majelis mahasiswa FEUI, anggota independen lebih dari 3 tuh biasa, 5, 7, 9 tuh biasa. Di zamannya Pak Pribadi jadi ketua umum BPM, di zamannya Pak Fitra Faisal jadi anggota independen BPM yang isinya lebih dari 3 tuh nggak masalah sama sekali gitu. Oke, nah pertanyaannya adalah, sejauh mana sejarah BPM yang lo tahu? Satu. Terus yang kedua, apa yang lo lihat dari BPM 1 tahun ke depan? Ini jadi satu pertanyaan aja ya, sorry. Ini jadi satu pertanyaan. Intinya, bagaimana lo melihat ke belakang tentang BPM, bagaimana lo melihat ke depan tentang BPM? Time horizonnya gue kasih 1 tahun ke depan BPM kayak gimana, 3 tahun ke depan BPM kayak gimana, 5 tahun ke depan BPM kayak gimana gitu. Karena menurut gue udah gak zamannya lagi BPM setahun cuma mikirin masalah administratif setahun gitu. BPM harus punya mikirin beberapa tahun ke depan maunya seperti apa, even though tahun depan ada banyak problem baru, ada banyak misi baru, tapi tetap blueprint tetap lo harus punya gitu. Apa yang lo pikirkan dan apa rencana lo ke depan terkait itu? Dari segala macam aspek, gue bebaskan lo melihat mulai dari jumlah anggota independennya, mau strukturnya kayak gimana, mau bentuk apanya sekarang kayak gimana, semakin populerkah, semakin menurunкah, program kerjanya bakal seapa kayak gitu. Oke, sorry kebanyakan. Thank you.
Mungkin hanya sebatas 3 sampai 4 tahun ke belakang, bahwa di tahun 2011, 2010, 2011 sampai mungkin 2012 gitu, BPM dikenal sebagai badan lembaga yang apa ya, istilahnya lembaga yang sebenarnya nothing gitu, kalau boleh saya bilang gitu. Mungkin ya, saya menangkapnya kayak gitu karena waktu itu waktu saya jadi staf BPM sebagai fungsionaris BPM di tahun 2014 di zamannya ketuanya Kadika, Kadini dan Kabijul gitu. Pernah ada sesi apa ya, sesi diskusi gitu dengan ketua-ketua BPM tahun 2011-2012, dan di situ saya baru merasakan bahwa di zaman itu BPM sebenarnya intriknya dan posisinya tuh sangat riskan sekali, karena di situ mereka menceritakan bahwa BPM sebagai badan tertinggi sebenarnya sangat ditekan dan sangat digoyang gitu posisinya, even oleh BEM sendiri, oleh badan-badan di bawahnya, bahkan oleh BOE mungkin yang saya tahu gitu. Ya, BPM kondisinya sangat-sangat, mungkin kalau saya bisa kondisikan adalah saat Indonesia sedang melawan penjajahan kayak gitu. Jadi kondisinya sangat-sangat riskan dan sangat-sangat apa ya, sangat-sangat mungkin untuk digoyangkan kayak gitu. Bahkan ketuanya mungkin bisa digoyangkan, itu yang saya tangkap gitu. Itu historis BPM 3 sampai 4 tahun ke belakang, dan semakin kesini BPM semakin membuat dirinya, eksistensinya ada gitu. BPM semakin membuat bahwa inilah BPM, inilah fungsi BPM, inilah tugas BPM, dan inilah ranah BPM, yang akhirnya semua FEBUI mengakui bahwa eksistensi BPM ada, bahwa fungsi BPM nyata, dan bahwa peranan BPM tuh nggak sekedar main-main dan nggak sekedar nonsens kayak gitu. Nah, itu yang saya ketahui tentang BPM. Nah, ya semakin kesini BPM semakin menjadi BPM yang nyata dan menjadi BPM yang memang benar-benar ada gitu. Mulai dari zaman Kadika sampai Karifki sekarang. Dan untuk tahun depan, mungkin yang saya bayangkan benar yang Kadika bilang bahwa udah nggak zamannya gitu. BPM yang hanya 1 kali setahun, masa forecastnya itu cuma setahun gitu, prediksinya cuma setahun, udah bukan zamannya lagi gitu. Bahwa kita sebenarnya harus memikirkan BPM yang 2 tahun, 3 tahun ke depan. Maka dari itu mengapa saya sebenarnya nggak banyak merubah apa yang sudah dibangun di tahun-tahun sebelumnya untuk kemudian dibawa tahun depan, kecuali hal-hal yang sifatnya substansial kayak gitu. Kayak mungkin hal-hal yang sebenarnya nggak harus diubah, yang nggak saya ubah kayak gitu. Itu yang membuat apa ya, membuat harusnya BPM menjadi sustainable, pembangunannya sustainable. Jadi BPM 1 tahun ke depan yang saya bayangkan adalah masih membawa semangat transformasi struktural gitu, walaupun secara eksplisit nggak saya tuangkan di dalam grand design saya, tapi itu yang saya pikirkan gitu, bahwa hal-hal substansial seperti itu yang dari zaman Kadika, dari zaman Karifki, dan mungkin dari zaman nanti 2016 gitu, nggak harus diubah, yang memang benar-benar nggak butuh diubah, kecuali memang itu benar-benar pengen diubah, dan itu memang butuh diubah tahun ini kayak gitu. Nah, itu tahun depan dah. Untuk gambaran 3 sampai 5 tahun ke depan, mungkin saya gabung aja. Saya membayangkan BPM yang semakin menunjukkan jati diri ke BPM-annya. Dalam artian di sini saya membayangkan 2 fungsi BPM, yaitu sebagai fungsi pengawasan dan legislasi. BPM menjadi BPM yang semakin mengawasi BEM dan lembaga-lembaga di bawahnya, menaungi BEM dan lembaga-lembaga di bawahnya semakin konkret, semakin punya kewenangan dan punya apa ya, punya role model sebagai, oh ini loh BPM yang benar-benar BPM. Jadi nggak sekedar BPM lembaga tertinggi tapi ya perannya nggak ada, tapi eksistensinya nggak diakui gitu, tapi keputusan dan kebijakannya nggak ada apa-apanya dibanding BEM gitu. Jadi yang saya bayangkan adalah BPM yang semakin menunjukkan jati dirinya sebagai dalam fungsi pengawasan, mereka bisa mengawasi dan apa ya, mensinergiskan lembaga-lembaga di bawahnya secara lebih konkret dan secara lebih jelas kayak gitu. Dan dalam bidang legislasi, fungsi legislasi yang saya bayangkan adalah BPM lebih membangun tata kelola hukum yang lebih baik lagi, dalam artian undang-undang yang diperlukan oleh FEBUI semakin banyak pastinya dari tahun ke tahun, mengingat makin banyaknya peminatan dan mungkin UKF atau BSO yang bermunculan di FEBUI. Jadi memang butuh payung hukum yang lebih jelas dan lebih banyak lagi, yang memang relevan dibutuhkan kayak gitu. Dan untuk misalkan ada ART sendiri, itu lebih jelas lagi. Mungkin sekarang banyak yang mempertanyakan, ada banyak di dalam ADART yang sebenarnya pasal-pasalnya nggak jelas. Pasal-pasalnya itu sebenarnya harusnya bukan di ADART, tapi di undang-undang biasa atau di TAP biasa kayak gitu. Jadi saya membayangkan tata kelola hukum legislasi yang lebih baik lagi kayak gitu. Dan mungkin kalau sekarang saya singgung gitu, apa
apakah sebenarnya relevan badan legislasi digabung dengan badan yudikasi, di mana kita membuat undang-undang sendiri, tapi kita mengawasi sendiri dan menghakimi sendiri kayak gitu. Itu kan mungkin perlu dikaji lebih lanjut kayak gitu. Nah, inilah tata kelola hukum yang saya bayangkan, dan mungkin bisa saja nantinya ke depannya atau bahkan tahun ini BPM hanya memegang peranan legislasi dan tanpa peranan yudikasi kayak gitu. Itu yang saya bayangkan. Terima kasih. Ibarat seseorang yang ingin membangun rumah, maka BPM 2013 adalah orang yang hanya membeli tanah seperti itu. Kemudian BPM 2014 adalah orang yang membangun pondasinya. BPM 2013 membeli tanah dan membangun pondasi namun tidak selesai. BPM 2014 adalah menyempurnakan pondasi yang dibuat dan menyelesaikannya. Nah, BPM 2015 adalah membangun tembok-tembok, membangun dinding-dinding dari pondasi-pondasi yang sudah dibuat. Maka gambaran saya untuk BPM 2016 adalah memperkuat lagi pondasi dan fungsi sesuatu itu seperti rumah. Oleh karena itu, tahun depan gambaran saya adalah jika orang membuat rumah adalah seperti membuat atapnya gitu. Kita perlu atap yang kuat, karena percuma ada pondasi, ada dinding yang kokoh tetapi tidak punya atap yang kuat untuk menaungi segala sesuatu di bawahnya. Untuk gambaran 3 sampai 5 tahun ke depan, jika kita sudah memenuhi fungsi-fungsi dasar dari sesuatu seperti membangun rumah tadi, ketika sudah ada pondasi, ketika sudah ada tembok, ketika sudah ada atapnya, maka selanjutnya BPM selanjutnya bisa meningkatkan lebih banyak lagi apa yang dimilikinya seperti itu, seperti mengecat rumah, membangun halaman, membangun perabotan-perabotan yang lainnya seperti itu. Dan juga ke depan BPM itu menjadi sesuatu yang sudah sangat indah, BPM itu sudah sesuatu yang sangat luas jangkauannya seperti itu. Nah, jadi 3 tahun ke depan saya menggambarkan melihat BPM itu sudah memiliki sistem yang kuat dan juga apa saja hal-hal yang harus dilakukannya sudah tahu seperti itu. Ketika pengawasan BEM, apa saja hal-hal yang harus diawasi, kaderisasi sistemnya terkawal dengan baik, terintegrasi satu sama lain, kelembagaan sudah mampu mengakomodir semua, koordinasi dengan lembaga-lembaga, dan juga dalam hal legislasi dan yudikasi semua peraturan, semua aturan main, kebutuhan untuk menunjang peningkatan sistem kemahasiswaan dan kelembagaan di FEBU itu sendiri sudah sempurna. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Ya, terkait dengan sejarah dari zaman dulu sampai ke depannya mau dibawa kemana, yang saya ketahui tentang BPM itu, saya sudah baca LPJ paling tua itu 2011, saya nggak nemu 2010 dan sebelumnya, sehingga saya nggak sempat baca. Saya mulai baca LPJ 2011 yang paling tua. Nah, berdasarkan LPJ tersebut dari 2011, 2010 dan sebelum-sebelumnya itu BPM itu semacam dimusuhi oleh mahasiswa, karena sebelum-sebelumnya itu bahkan BPM itu bermusuhan dengan BEM, karena BEM banyak menyediakan acara-acara yang melibatkan banyak mahasiswa, sementara BPM memusuhi BEM sehingga banyak dimusuhi oleh mahasiswa. Nah, 2011 yang saya baca dari LPJ-nya itu menunjukkan perbaikan, lebih harmonis ya, lebih harmonis. Lalu saya baca juga 2012 semakin baik, dan sampai 2015 ini secara umum menunjukkan perbaikan, dalam artian lebih baik dan lebih baik kayak gitu. Nah, itu tadi dari sejarah saya yang baca itu 2011. Nah, untuk kedepannya sebenarnya akan melanjutkan untuk perbaikan, semangat perbaikan yang akan dijalankan, yaitu terkait dengan 2 hal. Yang pertama dari internal dan kedua adalah eksternal. Yang pertama dari internal adalah penguatan sistem dalam internal organisasi tersebut. Dari misalkan tertib administrasi, yaitu ada dengan adanya SOP tertentu sehingga memudahkan sistem kinerja di dalam komisi-komisi di BPM itu tersendiri. Kayak misalnya selama ini belum ada, misalkan salah satu contoh adalah di komisi aspirasi tadi. Nah, selama ini misalkan EAT atau EPT belum ada suatu mekanisme sehingga publik itu tahu. Ini berkaitan dengan publikasi ya. Publik tahu bahwa BEM itu diawasinya kayak gimana sih oleh BPM, apa aja sih poin-poinnya yang menjadi evaluasi dari BPM kepada BEM. Nah, seperti itu. Itu terkait dengan arahan
terkait dengan publikasi dan juga sistem internal organisasi. MFEBUI untuk kita jadikan itu sebagai undang-undang dasar sehingga sesuai dengan adanya UUD membawahi undang-undang, membawahi peraturan-peraturan lainnya begitu. Terus untuk 3 tahun ke depan kita proyeksi BPM-BUI mempunyai sistem kaderisasi yang sudah meninggalkan kesan tradisional seperti sekarang. Kita punya sistem kaderisasi yang terintegrasi, yang saling terhubung satu sama lain dari OPK, SOSEK, OSJUR, dan OSGAM. Dan 5 tahun ke depan, BPM-FBUI ini sudah memiliki bentuk yang hampir sempurna, yang hampir sangat terstruktur dan baik. Begitu. Terima kasih. Mana pendukungnya Auda? Ya. Mana pendukungnya Arkan? Sama. Mana pendukungnya Faras? Mana pendukungnya Eko? Garing. Oke, pertanyaannya bebas ya. Tadi menambahkan dikit masalah Bijul. Sebenarnya lu bisa melihat lo itu udah layak jadi pemimpin apa belum itu dilihat dengan ketika lo ngomong tuh orang-orang tuh bisa dengerin lo gak sih? Kalau misalnya lo nggak bisa bikin kalimat yang panjangnya 1 halaman jadi cuma 1, 2, 3 kalimat dan bikin orang-orang denger sama lo itu dengan intonasi yang lo sesuaikan, nggak pelan, nggak terlalu lembut, nggak terlalu mendayu-dayu dan segala macam, itu lo baru siap gitu jadi pemimpin. Kayak lo kalau misalnya ngelihat Fahmi Fil Ardi ngomong, Muhammad Mulyawan atau Kiki Orasi, semua tuh dengerin gitu. Kayak gue gini ya. Enggak. Gue masih jauh lah dari Kiki. Oke, gue akan mulai dengan 2 pertanyaan. Boleh ya? Oke, boleh sikat. 1. Ini pertanyaan selalu gue gunakan, mau itu di tingkat UI, mau itu di tingkat fakultas. Ini pertanyaan mendasar kalau misalnya udah mulai sesi bebas. Berapa indeks prestasi kumulatif kalian sekarang dan berapa SKS yang udah kalian peroleh? Oke. Bangun kan semua? Oke, kedua ini agak tricky. Teman-teman pasti keep up sama keadaan FEW 1 tahun kebelakangan, iya nggak? Iya dong, mau maju kan? Nah, pertanyaannya adalah apa badan otonom atau badan semi otonom yang menurut kalian berprestasi paling baik selama 1 tahun ke belakang non BPM? Nggak boleh jawab BPM, menjilat tuh katanya. Oke, badan otonom. Terus SKS yang sudah diambil adalah 83 SKS. Lalu untuk pertanyaan kedua, BO atau BSO apa yang kinerjanya paling baik dalam 1 tahun ke belakang ya? Jawaban saya BOE. Ini harus ada alasannya? Iya. Kenapa BOE? Karena dari survei dan ini menurut data ya, dari survei sebelumnya yang saya tahu juga bahwa ketika BOE mengadakan survei itu apa sih badan otonom atau badan semi otonom yang paling diminati oleh mahasiswa baru? Pasti jawaban teratas, 3 teratas adalah selalu ada BOE di sana. Dan ketika saya tanya kepada mahasiswa baru, terutama mungkin menti saya, jawaban yang paling banyak mungkin adalah BOE. Dan kenapa BOE? Karena BOE mungkin adalah badan otonom yang sangat menginspirasi dan sangat perannya mungkin memberikan value added yang banyak kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa sangat tertarik masuk BOE. Itu kenapa BOE mungkin kinerjanya paling baik, dan mereka selalu menghasilkan kajian-kajian dan proker-proker yang menurut saya semakin lama semakin baik, kayak gitu. Dan BSO yang paling buruk kinerjanya adalah BSO BEN. Kenapa BSO BEN? Karena menurut saya partisipasinya kurang ketika, ini dari sudut pandang saya, ketika mungkin BEM atau BTM mengadakan pertemuan atau perkumpulan seluruh BO BSO. Ketika saya lihat di sana nggak ada BSO BEN, sangat apa ya, mayoritas ketika BTM
atau ya BPM mengadakan perkumpulan antara BO BSO itu kadang mayoritas nggak ada BSO band di sana. Kenapa terburuk? Karena menurut saya tingkat partisipasinya rendah, menunjukkan bahwa mereka kurang peduli dalam mengembangkan FEBUI. Karena ketika kalian nggak datang di perkumpulan atau mungkin yang kita kenal dengan IIF atau perkumpulan apapun yang mengharuskan seluruh BSO di Asia hadir ke diskusi atau pertemuan tersebut, ketika kalian nggak datang maka kalian nggak mau atau nggak berperan aktif dalam menunjang FEBUI yang lebih baik kayak gitu. Terima kasih. Cek. Ya, ini prestasi kumulatif adalah 3,2 dan SKS yang sudah diambil adalah 99. SKS yang diperoleh adalah 83. Terus apa BO atau BSO yang berprestasi paling aktif, paling baik? BO yang berprestasi paling baik adalah bagi saya adalah BOE, sama seperti yang aku udah bilang, karena saya melihat dari seluruh BO BSO yang ada yang memiliki nilai yang paling baik, memiliki value added yang paling baik adalah BOE. Selanjutnya untuk BSO yang paling baik adalah FSI menurut saya, karena melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukannya berhasil mencerdaskan semangat rohani dari mahasiswa FEB itu. Terbaiknya 2. Apa? Terbaiknya 2. BO BSO digabung satu. Ya, BO satu. Gabung aja gabung. Ya baik. Ya tadi BOE seperti itu. Nah kalau untuk BO BSO yang paling buruk tadi sama seperti Auda adalah BSO band, dan juga ada lagi sebenarnya LFS seperti itu, karena kembali lagi kepada ya udah BSO band, karena partisipasinya terhadap berbagai kegiatan yang ada di FEBUI ini sangat rendah seperti itu. Terima kasih. Ya, tepuk tangannya dong semua. Kaku amat. Ya, yang pertama IPK dan SKS. IPK 3,22, SKS 82. BO BSO berprestasi adalah Kuksa karena pertama secara kalau nggak salah ya laporan keuangannya itu kemarin terbaik CSC di tengah tahun, dan yang kedua adalah penglihatan saya Stella selalu aktif ketua Kuksa dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di FEW. Lalu yang terburuk BO BSO terburuk adalah PBKM. PBKM kenapa? Soalnya beliau PBKM berstatus BO, namun sepengetahuan saya PBKM meminta dana kepada dekanat padahal mereka BSO. Padahal mereka BO. BO seperti kita tahu bahwa seharusnya keuangannya mandiri seperti itu. Terima kasih. Tiga pertanyaannya. Buat yang pertama, berapa IPK saya? IPK saya adalah 3,13. Untuk SKS yang sudah diperoleh, saya sedikit lupa antara 76 atau 78. Itu kalau untuk BO dan BSO yang paling maju untuk setahun ke belakang, menurut saya adalah Humus. Humus di sini cukup proker mereka itu cukup menarik minat banyak mahasiswa FE untuk ikut, seperti susur pantai mereka dan beberapa proker ke belakang itu cukup menarik attention dari mahasiswa FE untuk ikut untuk bergabung di sana. Terus yang buruk menurut saya sama seperti Faras, PBKM, karena mungkin kurang terasa gaungnya bahwa PBKM itu adalah badan otonom. Banyak orang bertanya apa itu, apa kerjanya PBKM. Bahkan saya sendiri pun bingung gimana menjelaskannya gitu. Makasih. Oke, jadi buat anak-anak BSO Band dan PBKM tolong digali lagi pas eksplorasi publik. Habis ini Bijul mau mungkin saya sebenarnya udah coba survei sedikit, artinya dalam lingkup kecil gitu. Saya coba tanyakan kepada menti-menti saya gimana sih pengalaman OPK dan apa sih impact OPK kepada kalian gitu. Banyak jawaban yang sebenarnya mengcounter OPK gitu, mengcounter OPK. Jadi apa sih OPK, nonsense kayak gitu. Tapi ada satu jawaban yang sebenarnya menarik bagi saya gitu. Ada satu jawaban dari menti saya. Sebenarnya tahu nggak Kak, OPK kenapa di counter gitu? Kenapa? Sebenarnya cuma hype doang gitu. Ini hype dari orang-orang yang punya opini dan dianggap sebagai public figure, dan akhirnya semua orang ikut-ikutan gitu mengcounter OPK. Nah,
bagaimana membuat OPK lebih baik? Menurut saya ini perlu dikaji oleh semua mahasiswa dan semua stakeholder yang terkait. Tapi dalam gambaran saya, OPK yang lebih baik adalah OPK yang lebih terbuka dan lebih bisa mengakomodir semua masukan dari mahasiswa baru. Dalam artian akhirnya mahasiswa tidak setengah-setengah ikut OPK. Akhirnya mahasiswa sadar bahwa mereka harus ikut OPK, mereka harus mereka harus menyelesaikan proses PWMB ini dengan baik dan selesai dengan selesainya kayak gitu. Cek. Iya. Untuk terobosan untuk OPK, yang paling OPK itu benar-benar dapat dirasakan terutama dalam masa adaptasi bagi mahasiswa baru itu sendiri gitu. Jadi terobosan untuk OPK ke depannya adalah bagaimana OPK benar-benar dapat menjawab seluruh ketidaktahuan atau seluruh hal-hal yang baru yang dirasakan oleh mahasiswa baru. Terima kasih. Iya, selamat malam. Terobosan untuk OPK. Satu, yaitu membuat mahasiswa baru menjadi berpartisipasi aktif dalam kegiatan OPK. Lebih berpartisipasi aktif. Terima kasih. Melepaskan nemtek dan tidak memakai nemtek lagi. Makasih Kak. Lo mesti paham PWB bro, ya. Sumpah nih ya, lo mesti paham OPK nih, lo mesti paham sosek nih, osjur, osgam, lo pahamin. Soalnya satu, kalau lo nggak paham, orang-orang nggak bakal nurut. Dulu kalau misalnya tanya ya, gue susah diatur sama Andika, sama Abi, sama Dini. Dan selalu banget gini, POPK tuh selalu susah diatur sama BPM. Kenapa? Karena POPK ngerasa lebih pintar daripada BPM. Padahal ya gitu. Maksudnya gini, kalau gue nggak mau nurut sama BPM, kenapa? BPM nggak ngerti OPK, yang ngerti OPK ya gue. Ya OPK pikiran gue ngerti gitu kan. Nah, kalau misalkan lo pengen memfasilitasi teman-teman PMM yang lain, tolong pahami mereka. Pahami itu apa OPK, sosek, sama tadi osgam. Gitu, pesan satu. Terus sebenarnya ya udah gini, nggak gue bisa nggak bikin aturan dari BPM gini, dari tahun ke tahun OPK selalu pengen ngilangin nemtek kan ya, tapi gagal kan. Bisa nggak sih dari BPM bikin aturan satu, hilangin nemtek harus wajib, berani nggak kalian? Penggantinya seperti kegiatan bersama kelompok yang mungkin untuk di lingkup UI aja dalam jangka waktu tertentu, jadi melibatkan seluruh pekerjaan bersama dalam kelompok itu juga jadi lebih solid. Dan untuk menggantikan nemtek sebagai identitas, kita mungkin yang saya terpikirkan adalah membuat suatu jaket angkatan, jadi sebagai identitas angkatan mereka. Selain dari atribut nemtek itu, jadi kita menggunakan jaket angkatan 2016 gitu. Iya, untuk OPK apa yang harus dilakukan? Contohnya adalah pengganti nemtek, seperti membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya dikerjakan seperti kelompok. Sebenarnya pada tahun 2013 itu ada contoh kegiatannya, itu seperti membuat PKM gitu. Namun sayangnya ketika informasi tentang membuat PKM itu tidak sempurna disampaikan kepada maba, akhirnya maba tidak tahu PKM itu seperti apa, seperti itu. Nah, untuk penggantinya mungkin seperti itu, namun menciptakan bukan lagi PKM tapi seperti produk-produk atau desain-desain poster, karya tulis segala macam yang bisa dipublikasikan kepada masyarakat luas. Terima kasih. Ya, jadi sebenarnya gini Kak, kalau menurut gua kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya meaning dari nemtek itu. Pertama, nemtek itu kan bisa diibaratkan sebagai tanda pengenal. Yang kedua, bisa diibaratkan sebagai pemersatu angkatan. Dalam hal maksudnya ya kita angkatan 2013 kita pakai nemteknya begini, bentuknya ini, dan ini loh nemtek kita dan ini angkatan kita kayak gitu. Itu dua poin menurut saya yang arti dari nemtek itu sendiri. Nah, kalau kita mau menghilangkan, sebenarnya kan ada beberapa alasan, yaitu pertama ribet bikin nemtek. Yang kedua kegedean. Yang ketiga mungkin orang mikir apaan sih ini kok perpeloncoan gitu. Jadi ketika kita mau mengganti nemtek, maka kita harus tahu apa pengganti nemtek yang sebenarnya sesuai dengan nemtek yang lama. Dan saya memikirkannya sebagai mungkin kartu nama yang sebenarnya fungsinya sama untuk identitas, tetapi lebih sederhana dan lebih tidak meribetkan mahasiswa baru, sehingga mereka ya udah ini nemtek kita dan ini angkatan kita, ciri khasnya kayak gini gitu. Oke, satu saran si
Psikologi kebetulan, sorry, bukan psikologi, FH kebetulan tahun ini mereka berhasil mengentek dan menggantikannya dengan performance angkatan. Itu mereka berhasil. Mungkin kalian bisa refer ke sana. Mungkin bisa mengarahkan calon PHBK untuk refer ke sana. Gitu ya. Terus kedua, gua ini nggak tahu keberapa sekali ya. Gini. Perlu nggak Komdis? Perlu. Bisa nggak hapus Komdis? Enggak. Apa bisa nggak apa? Bisa nggak ngapus Komdis, ngilangin Komdis? Bisa nggak ngapus Komdis? Saat ini belum. Belum bisa. Tidak. Oke. Tapi akan hilang nggak Komdis? Enggak. Enggak. Ya. Enggak. Menurut gue ya, menurut gue nih, sumpah nih, sorry Komdis ya, sumpah pada akhirnya nih ya, kita akan tinggal di society di mana Komdis gak diperlukan. Itu ketika apa? Ketika semua orang bisa gerak cepat tanpa disuruh, ya. Kalau misalkan teman-teman minta Komdis hilang, minta teman-teman gak suka sama Komdis, tolong gerak cepat tanpa disuruh, inisiatif itu. Ketika pada akhirnya kita punya society yang seperti itu, Komdis gak perlu. Atau mungkin fungsinya bisa diganti, dialihkan, gimana segala macam. Tapi pada akhirnya tolong arahkan ke sana. Terus satu lagi nih sumpah nih. Kemarin sering kita pintar sebenarnya nih ya. Anak FH itu terpelajar. Bisa nggak sih tolong satu pesan nih ya. Bikin POB yang berbasis literatur. Ya. Misalnya gimana? Kemarin tuh sempat heboh kan ada Pak Fitra segala macam kan ya. Ya, ini segala macam kayak napi lalala segala macam kayak percaya sama gue POB nggak berbasis sampai sekarang. Selain dari appraisal inquiry-nya nggak ada basis lainnya, nggak ada ilmu-ilmu yang diterapkan di kuliah lo untuk di OPK atau di asosiasi atau teman-temannya segala macam. Tolong mulai sekarang arahkan ke sana. Kemarin kebetulan dari pas Pak Fitra ngomong kayak gitu gue dapat nih ada satu literan ngomongin tentang student life cycle framework. Jadi si mahasiswa sejak mereka jadi masa orientasi, sejak jadi freshman, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, atau dari bahkan SMP, SMA mahasiswa, itu mereka punya fase masing-masing. Jadi ketika kita bikin program, itu basisnya. Jadi stop sotoy gitu kan ya. Jadi kita nggak jadi selama ini, wah gue kayaknya pakai AI keren nih, wah kayaknya kalau misalnya kayak gini keren nih segala macam, jangan pakai sosokan kayak gitu, bikin yang ada bener ada dasarnya. Lo kuliah di UI men. Dari tahun ke tahun kan selamat datang kepada kalian mahasiswa terbaik, dari fakultas komputer terbaik, dari universitas kayak gitu kan ya. Buktikan kalau lo tuh keren ya, pakai ilmu, oke? Dan itu bosan. Aspirasinya siapa atau apa organisasinya, terus pertimbangannya kenapa mengambil organisasi tersebut, itu berlaku untuk kalian semua, ya kan? Kalau untuk Arkan secara spesifik masih ada satu hal yang perlu dijelaskan mengenai Sustainable System Development untuk GCG. Ini maksudnya kayak gimana implementasinya secara realnya? Simpel aja kan, nggak usah diputer-puter sehingga pusing sendiri, ya. Selanjutnya kalau untuk Faras, ini dalam struktur organisasi, berarti kan kalau dari Faras mengajukan, ya kan, ini berbeda dibandingkan dengan 3 orang lainnya, ya kan. Karena kalau dalam struktur Faras berarti satu orang menjadi seorang ketua umum dengan 2 sisanya, karena kan kalian 4 ya, pasti harus menjadi 3, ya kan. 2 orang menjadi wakil. Ini pembagian kekuasaannya seperti apa, hak dan kewajibannya, ya kan. Karena kalau lihat dari struktur, berarti ketua umum harusnya memegang tanggung jawab penuh, karena ada di atas sendirian, tidak bersama dengan 2 orang lainnya, yaitu kalau dalam strukturnya Faras, ya kan. Terus untuk Eko, hal yang besar yang harus saya ditanyakan adalah Banggar ini kayak gimana maunya? Mungkin ke Arkan juga ya, karena ada Banggar juga di dalam strukturnya, ya kan. Banggar ini nanti jalannya seperti apa? Apakah seperti controller, controller 2 ya? Kalau di BPM tahun ini Vice Controller 1, nah kan. Ya udah pokoknya kayak gitulah, kalian tahu lah ya. Itu nanti pembagian Banggar ini sistem kerjanya seperti apa kan? Kalau karena di Eko dibilang bahwa ini terpisah dari BPM. Ya. Masih dalam struktur Pak. Tapi sistemnya koordinasi kan, bukan perintah langsung ya kan, kayak gitu. Dan kalau bagi saya sih urgensinya apa gitu loh, kalau cuma buat Banggar gitu kan. Cuma sekali kerjanya. Di depan itu udah selesai, ngebagi doang kan.
Apa mau Banggar ini ngurusin juga nanti voucher dari BSO apapun BSO berarti ya, ataupun BSO kayak gimana tuh sistem kerjanya Banggar nantinya kan, karena kalau misalkan cuman namanya Banggar harusnya cuman allocating the budget itself ya kan, cuman ngebagi doang tuh. Nah, kalau kayak gitu mah ya kalian aja lah, walaupun sebenarnya emang memakan waktu kalau namanya ngurusin blok grant ya kan. Terus ini ada pertanyaan lagi buat kalian semua. Kalau kalian sendiri memandangnya bagaimana masalah menaikkan level dari setiap organisasi? Kan kalau tadi dari Arkan maupun Eko kan pengennya semua organisasi itu naik kelasnya, ya kan? Dari UKF jadi BSO, BSO jadi BO. Nah kalau BO ya udah mentok lah ya. Nah yang pertanyaan buat kalian semua terkait dengan itu adalah, kalian tahu caranya gimana naikin masing-masing tingkatan itu? Ya kan? Jangan dicontek ya. ADART yang dibawa kayak gitu, nggak usah dilihat caranya kayak gimana mereka bisa naik tingkat, ya kan. Kedua, pertimbangannya kalian pernah dengar isu bahwa sebenarnya ini susah didorongnya menjadi BO semata-mata cuma karena blok grant. Ya siapa yang nggak mau duit gini hari kan, tinggal ngajuin kan kayak gitu. Siapa yang nggak mau dikasih duit, sampai ada berarti BO mau jadi BSO bahkan kayak gitu. Nah itu bagaimana penyikapan kalian terhadap kondisi seperti itu? Terima kasih. Makasih Kak Abi pertanyaannya. Kalau dari esai aspirasi saya, BSO yang saya ambil aspirasinya itu yaitu BSO Band. Kenapa BSO Band? Karena BSO Band itu terkesan jauh dari BPM. Mereka punya tempat yang paling jauh dari tidak di dalam SC gitu. Jadi saya berpendapat bahwa bagaimana aspirasi BSO Band terhadap BPM yang jauh ini gitu. Dan juga mungkin kurangnya partisipasi BSO Band itu sendiri dalam acara-acara BPM, dalam bidding publik Sosek dan OPK gitu. Saya mencoba mencari apa sih masalah-masalah mereka begitu. Dan juga salah satu alasannya juga karena saya sudah mengenal ketua BSO Band itu Marsya, teman SMA saya gitu. Lalu badan anggaran itu dalam grand design saya namanya komite anggaran. Komite anggaran ini saya buat karena emang pada BPM tahun ini emang awalnya ditujukan ada badan sendiri yang mengurus anggaran itu, tapi karena beberapa hal akhirnya tetap justru dimasukkan ke dalam struktur dalam bentuk controller dan vice controller satu gitu. Kalau menurut gua cara kerjanya itu masih sama seperti controller vice controller sekarang saat ini, tapi dia di dalam struktur badan yang masih dalam struktur BPM tapi emang ada sendiri gitu, Kak. Itu nanti komite anggaran isinya berapa orang? 3, Kak. 3. Ada ya. Ada ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2. Terus Oke. Terus kalau dari masukan dari Kabimo dan Kayudis itu tiap lembaga punya seperti ex of-nya, tapi yang mengurus anggaran yang berhubungan dengan badan anggaran itu, Kak. Begitu. Dan itu karena akan orang yang memegang komite anggaran itu akan untuk bersama-sama oleh seluruh BO dan BSO. Jadi ditunjuk bersama siapa orang yang tepat untuk memegang dan dapat dipercaya untuk memegang komite anggaran itu, Kak. bentar. Itu bedanya nanti sama konsep ya vice controller ngumpulin controller dari masing-masing BSO gimana? Bedanya apa? Kalau controller mungkin itu controllernya yang tiap BSO yang ada itu untuk internal. Nah ini untuk eksternal bagaimana melaporkan penyerapan anggaran kepada komite anggaran. Itu juga semacam penghubung antara badan anggaran sama controller, Kak. Cuma nambahin gemuk organisasi aja sih. Iya. Ya bisa jadi itu, Kak. Terus yang bagaimana menaikkan level organisasi. Kalau dari saya
kita menerapkan visi jangka panjang. Gimana untuk mencapai salah satu syarat untuk jadi BSO kan, BSO itu kan menjadi BO itu kan punya dana cadangan 75 juta. Nah, gimana tujuan jangka panjang itu mereka dapat memperoleh dana-dana secara mandiri, gimana mereka membiayai organisasi mereka secara mandiri dan pada akhirnya jadi BO. Mungkin kalau insentif saat ini untuk menjadi BO hanya tidak ada pengawasan keuangan dari BPM gitu. Mungkin untuk kedepannya BO dan BSO masih dapat dana block grant, tetapi itu dilihat dari rasio keuangan mereka. Jadi kita lihat apakah BSO ini BO ini perlu dapat dana block grant atau tidak, dan pembagiannya juga melalui rasio-rasio gitu Kak. Ya, terkait dengan SI aspirasi ya tadi BO BSO, saya mengambil itu SNF, lalu BOE dan satu lagi KUKSA. Kenapa mengambilnya itu? Sebenarnya berdasarkan pembagian sama ini yaitu BSO keagamaan, keilmuan, dan satu lagi peminatan. Cuman memang dan satu lagi BO. Cuman memang satu yang tentang BO keilmuan nggak sempat waktu itu untuk mewawancara seperti itu. Itu pertimbangannya. Lalu untuk struktur organisasi tadi wakil ketua 1 dan wakil ketua 2 sebenarnya secara substantif sebenarnya sama Kak dengan yang ada sekarang, cuman memang itu penamaan aja Kak, wakil ketua 1 dan wakil ketua 2. Secara substansi sama seperti itu. Lalu menaikkan level organisasi. Menaikkan level organisasi itu idealnya memang semua organisasi dapat mandiri secara keuangan, namun pada pelaksanaannya misalkan pada UKF yang saat ini berada di bawah BEM itu, mereka yang berada di UKF itu mereka mau ikut UKF ya karena memang mereka mau ikut menari, mau ikut menyanyi, mau ikut berolahraga segala macam. Mereka masih belum mampu untuk mengorganisasi UKF tersebut, sehingga memang sangat sulit untuk membuat UKF menjadi BSO seperti itu. Lalu terkait dengan caranya, cara menaikkan level organisasi yaitu dengan tadi kepatuhan terhadap FEBUI, lalu dengan performa selama ini termasuk juga dalam hal keuangannya apakah sehat atau tidak. Seperti itu. Oke, itu Kak. Baik, terima kasih Kak Abijul. Pertanyaannya SI aspirasi yang saya minta yaitu dari BO PBKM. Alasannya karena PBKM selama ini adalah tetangga dari BPM itu sendiri, paling dekat, tetapi kita tidak mampu mendengar apa yang sebenarnya aspirasi yang terjadi gitu. Terus yang kedua, akhir-akhir ini juga isu tentang PBKM sedang menghangat, terutama tentang PBKM dari BO ingin menjadi BSO, dan juga yang kedua tentang kegiatan PBKM yang katanya lebih banyak bersifat eksternal daripada untuk internal FEBUI itu sendiri, seperti itu. Nah, untuk Banggar begini, badan anggaran. Jadi organisasi BPM itu memiliki fungsi anggaran gitu, yaitu untuk mengelola anggaran block grant yang diamanatkan oleh dekanat. Nah, selama ini fungsi anggaran itu dilakukan oleh controller BPM gitu. Sementara bagaimana anggaran yang besar itu dikelola oleh BPM yang memiliki anggaran tersendiri juga gitu. Jadi oleh karena itu perlu dibentuk badan anggaran untuk membantu BPM khususnya anggota independen dalam mengalokasikan dana-dana block grant atau sejenisnya kepada kepada BSO dan BEM seperti itu. Nah, selanjutnya menaikkan level organisasi. Nah, kalau untuk menaikkan level organisasi kembali dilihat performa dari organisasi itu tersebut. Untuk UKF agar dapat naik menjadi BSO perlu persetujuan 25% dari jumlah FEBUI, dan juga harus memiliki 20 mahasiswa aktif sebagai pengurusnya, dan juga minimal memiliki 5 proker dalam 1 tahun kepengurusan. Untuk mendorong BSO menjadi BO, yang pertama adalah perlu persetujuan dari 40 orang dan juga dilihat. Apa? Catatannya. Yang ini baru nyata sendiri. Oh, baru nyata. Iya. Oke. Persetujuan 40 orang dan juga 20 mahasiswa aktif sebagai pengurus
Dan yang terpenting adalah memiliki cadangan dana 75 juta selama 3 tahun terakhir. Nah, untuk mendorong itu juga BPM dapat memfasilitasi BSO yang ingin menjadi BO mengenai anggarannya, bagaimana BPM dapat membantu BSO itu agar mampu mandiri dalam hal penganggaran, seperti dengan memfasilitasi pertemuan dengan donatur-donatur atau pihak-pihak yang ingin menjadi yang dapat membantu BSO menjadi BO. Terima kasih. Oke, yang pertama, mengapa saya memilih FSI sebagai SI di aspirasi saya? Simpel, karena pertama agama saya Islam, lalu yang kedua ketika jurusan saya belum memiliki BSO, jadi saya memilih oke, saya ambil yang masih ada hubungannya atau masih dalam lingkup ruang saya gitu, masih menjadi stakeholder atau ya BSO yang masih menjadikan saya sebagai stakeholdernya kayak gitu. Lalu yang pertanyaan kedua, menaikkan level organisasi, sebenarnya balik lagi ke fungsi BPM, yaitu yang dimiliki oleh pengawasan BEM dan kelembagaan, di mana fungsinya adalah hubungan antar lembaga, di mana pengabem atau pengawasan BEM lebih khusus kepada BEM itu sendiri. Nah, saya di sini menyorotinya menjadi dua hal. Yang pertama, bagaimana kita menaikkan level organisasi, itu pertama pengawasan dan penilaian. Pengawasan dan penilaian di sini adalah kita sebagai sebagai badan perwakilan tertinggi menjadikan organisasi-organisasi di bawah kita tuh sebagai sebagai memang tugas kita untuk mengawasi dan menilainya. Itu yang akan sebenarnya titik poin di mana kita harus menaikkan level mereka. Oh, mereka kurangnya di sini. Oh, mereka kurangnya di sini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah diskusi. Sebenarnya diskusi di sini kan kita udah punya forum IIF gitu. Itu dipegang oleh komisi kelembagaan. Nah, di sini kita mengajak dan mendiskusikan apa sih permasalahan dari tiap lembaga, apa sih permasalahan yang dimiliki dari tiap lembaga, dan lebih dari itu sebenarnya diskusi antar lembaga sendiri, nggak hanya dalam forum IIF. Itu yang diharapkan sebenarnya untuk menaikkan level organisasi dari BPM yang ditujukan oleh BPM itu sendiri. Lalu yang ketiga, memang isu yang disebutkan Kak Abi dalam opini tadi benar gitu, bahwa kalau kita jadi BO kita nggak dapat block grant dong, buat apa gitu. Nah, sebenarnya ini yang ketika saya menjadi staf Komisi Legislasi dan Yudikasi, saya terlibat langsung dalam amandemen ADART gitu, dan di situ dibahas juga apa sih bagaimana ketika kita menyuruh BSO menjadi BO tapi kita nggak memberi insentif kepada mereka gitu. Bagaimana cara kita memberi insentif kepada mereka, dan dalam ADART tersebut dijelaskan bahwa ya udah, BO menjadi badan otonom dan fungsinya independen, bebas dari pengawasan BPM gitu. Itu yang pertama. Dan ketika saya menjadi ketua Komisi Legislasi dan Yudikasi, saya terlibat langsung dalam pembuatan undang-undang keuangan lembaga, dan di situ ditambah lagi insentif dari BO, yaitu mereka tidak berhak diaudit kecuali mereka meminta diaudit. Nah, itu insentif lain dari BO. Jadi ketika kita menyuruh mereka menjadi BO, kita harus tahu apa keuntungan dari BO dan apa kelemahan ketika mereka menjadi BSO, sehingga kita tidak asal memaksa dan tidak asal menyuruh mereka menjadi BO, tapi kita tahu landasan dan kenapa mereka harus menjadi BO kayak gitu. Kali ya. Sebenarnya gue udah bosan nih ngebahas tentang BPM atau PMB segala macam ya. Kayak udah gak mau nanya lagi, mungkin ntar ngasih masukan, mungkin teman-teman dari lain juga ada masukan. Sebenarnya gue pengen tahu tentang diri kalian sebagai pemimpin sih. Menurut kalian nih, definisi leader itu seperti apa sih? Pendapat kalian aja. Ya, thank you. Oke. Menurut saya bisa dijadikan acuan dalam mereka berperilaku dan sosok yang bisa dijadikan panutan oleh mereka. Seperti itu. Ya, leader adalah seseorang yang memiliki inisiatif yang tinggi, kemauan yang keras, dan juga pikiran yang jernih. Terima kasih. Ya, seorang leader atau seorang pemimpin adalah seseorang yang patut untuk diteladani. Terima kasih. Seorang leader bagi saya adalah seorang yang dapat memberikan nilai-nilai baru kepada bawahannya, dan juga dapat dekat dengan mereka, dapat memposisikan diri pada mereka sehingga menjadi teman dan tidak sebagai atasan dan bawahan gitu. Oke, poinnya apa sebenarnya? Poinnya adalah pemahaman kalian tentang BPM itu sebagai keterampilan yang bisa dipelajarin. Nah, leadership ini satu hal yang beda nih. Pesan gue adalah, kalau misalkan leadership memimpin, tolong 1 tahun ke depan minimal ya. Entah kalian di BPM atau gimana, jadi itu. Ya, jadi pemimpin kayak gitu ya, dari sekalian. Oke, terus selanjutnya adalah, selama kalian kan
gue tahu nih, lo sering banget kan udah megang di mana-mana kayak mimpin dan segala macam kan ya. Berapa sih menurut lo pemimpin yang subordinat lo yang sudah menjadi pemimpin setelah dipimpin sama lo? Dan gimana sih influence dari kalian terhadap mereka dalam mengembangkan mereka sebagai pemimpin selanjutnya? Oke, paham nggak? Nggak paham? Oke, pernah nggak kalian ngembangin pemimpin di bawah kalian? Nah itu ya maksudnya, jelaskan dong. Berapa banyak sih kira-kira nih orang, lo pernah pegang orang, lo punya staff 5, 3 dia aja jadi orang keren sekarang, pernah nggak kayak gitu? Nah tolong ceritakan dikit. Saya punya pengalaman sekali staff saya, boleh sebut nama? Ya bebas. Bebas. Nggak usah deh. Sebut aja, nggak apa deh, kalau keren mah sebut aja. Iya dah, staff saya dulu, saya di Wakor Chef. Di sana saya lupa. Salah satu staff saya adalah Adam. Dia cukup bagus di chef, dan pada akhirnya dia dari staff itu yang awalnya tidak tahu banyak tentang akomodasi, transportasi dan perlengkapan. Akhirnya di tahun kedua dia mulai banyak sekali menjadi pemimpin untuk selanjutnya, seperti dia di Compact sebagai controller, lalu selanjutnya dia juga melanjutkan chef di bagian saya begitu. Peran lo gimana kok? Peran saya semaksimal mungkin memberikan banyak pengetahuan kepada dia, bagaimana untuk menjadi pemimpin, untuk menyampaikan nilai-nilai yang baik dan hal-hal informasi-informasi yang berguna bagi dia untuk kedepannya gitu Kak. Ya, subordinat yang sekarang sudah lebih hebat atau menjadi leader, salah satunya itu Amrial. Amrial dulu staff di K Second, udah nggak orang? Ada tadi ya? Kayaknya ada deh. Tadi ada ya. Amrial. Sekarang dia menjadi PO-nya, Project Officer Second-nya, seperti itu. Peran saya di sana, saya waktu itu menjadi kabit, dia menjadi staf acara. Jadi memang nggak secara langsung untuk membawahi dia, kan saya bukan BPH atau GPI, namun memang satu adalah peran saya sebagai kabit itu. Oke, terima kasih. Ya, subordinat saya selama ini selama saya menjadi ada di FE ada 2. Yang pertama, staf-staf saya dalam komisi kaderisasi BPM, dan juga staf-staf saya ketika saya menjadi BPH IVOT di Pemira tahun lalu. Nah, untuk semua subordinat saya perkembangannya cukup positif. Seperti di komisi kaderisasi ada 3 staf, yaitu Rausyan, Sandra, dan Karina. Ketiga orang ini sangat aktif dalam berbagai kegiatan yang ada di FE. Rausyan salah satunya termasuk dalam TNL, Sandra controller trofi, Karin acara di UISP kalau nggak salah seperti itu. Dan juga untuk di Pemira ada Fitri yang tahun ini menjadi koordinator IVOT, dan juga ada Pande yang saat ini menjadi staf di Komisi Aspirasi. Pada intinya peran saya adalah mencoba menanamkan bagaimana jika kita ingin menaikkan level diri kita, seperti itu, bagaimana kita untuk maju ke depannya. Terima kasih. Oke, kalau dari saya sendiri, ada ketika saya di KSC kan menjadi Wakadif perlengkapan. Di sini ada Rehan yang sekarang mungkin aktif di SNF, di Paduka, dan juga di Sosek. Lalu ada juga mungkin sama kayak Arkan, ada Fitri yang sekarang jadi Koor IVOT ya, Koor IVOT. Terus ada Pande juga yang aktif di Aspir gitu. Jadi mungkin peran saya lebih kepada memberikan informasi-informasi yang mereka butuhkan untuk saat mereka menjalankan performa mereka gitu. Oke, thank you. Berarti orang masih sekedar ngejalanin BPM aja dan ngegunain subordinat kalian cuma sekedar buat ngelaksanain proker kalian aja gitu kan ya. Tapi pasti nanti orang yang nerusin kalian itu emang lo targetin, lo kembangin buat jadi orang lebih hebat dari kalian gitu ya, supaya positif, nasibnya kayak gitu. Nah, dan ini sebenarnya udah mau habis kita. Gue terakhir masuk ke satu aja, ya. Kemarin sebenarnya pas di bincang sore PWMB ya, itu ada
kalau nggak salah salah satu maba nggak salah ya ngomongin tentang entah mentor atau apa peserta pokoknya panitia PWMB yang seharusnya inspiratif gitu nggak sih? Kalau nggak salah ya kemarin datang nggak? Ada. Nah, pengen gue gini, satu hal yang dari dulu pengen gue pakai ya sebenarnya dari tahun 2011 bahkan 2011, 12, 13, 14, ke 15 yang dari dulu pengen diusahakan adalah panitia PWMB itu entah kata susah segala macam PWMB secara umum gue bilang ya itu isinya jelas, udah kredibel. Misal gimana? Dulu targetnya adalah seluruh BOBSO atau sebagian besar PI BPH BOBSO itu jadi mentor. Jadi jelas nih, oke mentor gue nih kelihatan nih, udah ada hasilnya nih. Kesimpulan lo ketemu mentornya, gila nih keren, mentor gue keren banget. Ya, tolong nggak usah kayak gitu ya. Setidaknya, oke, BEM kemarin udah punya list mahasiswa inspiratif teman-teman segala macam kan ya, atau mapres segala macam kan. Tolong diajak mereka, ya arahkan ke sana. Nggak harus mentor atau jadi panitia apapun di Osjurke, Osgapke segala macam, ajak mereka partisipasi. Atau bahkan kalau misalkan bisa, masalah gini. Dari teman-teman pasti dari kalian juga ya ngebatasin kan PIBPH kalian untuk jajan kebanyakan di luar kan ya. Nah, tolong misalkan nih sampaikan ke teman-teman BOBSO lainnya kalau bisa mereka yang memang udah jelas berprestasinya nih ya, jelas udah punya kualitas pimpinan di BOBSO masing-masing, ajak mereka buat gabung di PWMB. Itu karena gue jamin kalau misalkan yang isi udah keren-keren, ke depan makin keren lagi. Oke, itu masukan gue. Nah, sebenarnya udah nih terakhir udah pada ngantuk banget ya. Ada request tadi Andika ya? Ya udah sebentar ya Andika sama Abi. Terakhir minta kalian orasi nih katanya sebagai penutup. Tuh. Katanya tadi orasi. Ya udah orasi dulu. Pertama yang akan saya ucapkan adalah terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua atas partisipasi, atas semangat dan atas antusiasme kalian dalam kegiatan PWMB, dalam kegiatan OPK FEBUI 2016. Kalian adalah generasi muda. Generasi muda adalah generasi terbaik. Generasi terbaik adalah generasi yang pantang menyerah, terus semangat, tidak mudah mengeluh, walaupun tantangan dan rintangan menerjang di depan sana. Generasi terbaik bukanlah generasi yang mudah putus asa, generasi yang terbaik adalah generasi yang tidak mudah putus asa, generasi yang tidak mudah mengeluh dan tidak mudah mencari-cari alasan. Semangat adalah hal yang harus selalu kalian tanamkan. Mimpi terbaik adalah hal yang harus selalu kalian ciptakan, dan aksi terbaik adalah hal yang harus selalu kalian lakukan. Tanamkan bahwa OPK bukanlah sekedar acara seremonial belaka, bukanlah sekedar acara pengenalan kampus belaka, tapi OPK adalah jalan kalian mengenal kampus ini, jalan kalian mengenal teman-teman kalian, dan jalan kalian mengenal dunia baru yang lebih luas. Terakhir dari saya, bawa semangat kalian kepada OPK ini, bawa semangat kalian kepada PWMB ini, dan teruslah beraksi, teruslah menebar kebaikan, dan jangan pantang menyerah. Terima kasih. Selamat malam FEB UI. Hari ini, di malam yang cukup sejuk ini, kita berkumpul untuk menyaksikan calon-calon pemimpin kita di masa depan. Ini merupakan bentuk kepedulian kita kepada masa depan kampus kita tercinta ini. Teman-teman, yakinlah bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Oleh karena itu, diperlukan kepedulian dan kepekaan kita terhadap lingkungan kita. Untuk memperoleh pemimpin yang berkualitas, kita harus tahu apa gagasan, ide, dan pikiran yang dibawanya ke depan. Yakinlah teman-teman bahwa amanah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki pemikiran yang jernih.
niat yang tulus, hati yang ikhlas, dan kemauan yang kuat. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengedepankan rasa kebersamaan kita, rasa kepedulian kita terhadap calon pemimpin kita di masa depan. Sekian, selamat malam. FEB UI 2016. Siap. FEB UI 2016. Siap. FEB UI 2016. Siap. Hari ini di hadapan saya telah hadir 642 mahasiswa baru FEB UI. Pada hari ini saya melihat di hadapan saya adalah para pemuda yang siap untuk membantu negeri ini menjadi lebih baik lagi. Seperti kata Soekarno, berikan aku 100 orang tua, maka akan aku cabut Semeru dari akarnya. Semoga kalian semua bisa menjadi orang-orang yang berkontribusi baik di negeri ini. Terakhir, salam hangat dari saya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orasi ini, saya sebagai Ketua Umum BPM FEB UI di Sosial Ek. FEB UI 2016. FEB UI 2016. FEB UI 2016. Ada dua nilai teman-teman yang harus kalian miliki. Pertama, kompetens. Itu tujuan kalian kuliah di FEB UI ini. Untuk mendapat nilai, mendapat ilmu pengetahuan. Nilai itu akan tidak berguna tanpa satu nilai lagi, yaitu compassion. Compassion sebagai rasa peduli kalian. Peduli kepada masyarakat yang kita tinggali di sosek ini. Kalian merasakan bagaimana perjuangan kalian. Di sosialek ini, bagaimana masyarakat berjuang untuk memenuhi kehidupan mereka. Kebutuhan kita juga di kota. Dan di masa depan, dengan kesuksesan yang kalian miliki, keberhasilan yang kalian peroleh, kalian diharapkan untuk mengingat kembali mereka yang ada di desa ini. Dengan rasa kepedulian kalian, kalian memberikan bantuan kepada mereka untuk hidup lebih sejahtera. Sosek ini mungkin tidak dirasakan saat ini, tapi akan dirasakan pada masa depan. Ingatlah dua nilai itu, kompetens dan compassion. Terakhir, sambut salam hangat